segala hormatnya kita mempersilakan Encik Yusof kita untuk berkongsi sesuatu buat semua. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang fokus saya, tengok kamu punya chat membawang. Jatuh basikal lah, jatuh cinta lah. Ece. Terima kasih Cikgu Nurazila Majid, sahabat saya, para kaki tangan IPG, terutama IPG Keningau. Besar hati saya untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada unit konseling, kan? Unit konseling dan Yes, betul. psikologi, ya, unit Mm. konseling dan psikologi IPG Keningau. Sebab sudah jemput saya, sebab saya jenisnya saya beritahu, saya motivator, tapi cara saya tidak sama motivasi motivator yang lain. Sebab saya mix, guys. Mix sedikit dengan stand up, mix sedikit dengan sastra. Saya dibesarkan begitu, sebab saya cakap itu tadi. Apa course yang kamu ambil sebenarnya akan membentuk pribadi kamu. Oke, okay? Nama saya Yusuf bin Hasni, umur saya rahasia. Sudah berkahwin, maaf mengecewakan, maaf kayak Mac. Anak saya masuk 4 sudah, istri saya satu, nggak bisa kuat-kuat di rumah nih. Okay. Jadi, oke, okay, motivator ini tahun saya yang ke-16 sebagai motivator. Saya start bagi motivasi di tahun kedua di pengajian saya di university sebab waktu itu aktif dengan pembimbing gerakan siswa. Banyak bentuk saya, sebab dari tingkatan 4 sampai masuk U, saya terlibat dengan itu secara aktif. Sebab saya mau belajar. Sebab saya dulu cita-cita saya pun mau jadi konseling, tapi tidak dapat, saya ambil pendidikan sains sosial, jadi saya masuk dalam PRS. Jangan jatuh. Oke, kita teruskan guys. Motivator, bekas pensyarah di satu university swasta. Dulu cikgu, tapi kemudian saya sambung belajar jadi orang yang urus tesis. Lepas itu saya jadi pensyarah 6 tahun, 18 semester di satu university swasta lah. Lepas itu sekarang masuk di Cosmopoint, saya jadi ketua pendaftar dan penasihat akademik. Means kalau budak-budak yang mau sambung belajar di tempat saya ada nasihat. Kalau orang mau berhenti atau mau pergi cari kerja, saya lah nasihat. Itu tugas saya. Saya juga ajar bahasa kebangsaan sama pengajar Malaysia yang paper subjek basic di college, di institut saya ajar itu. Untuk pelajar pelancongan saya ajar Jepun. Tapi tidak sudah tahu kenapa sama ilmu ini macam air. Kalau kita biarkan dia bertakung, lama-lama dia busuk, tidak berguna. Itu yang jadi guys. Lama saya tidak gunakan bahasa Jepun, iyalah lama tidak jumpa Naruto kan. Kalau saya boleh gunakan tuh bahasa Jepun secara lancar, mungkin boleh saya teruskan ya tuh. Oke. Okay? Untuk yang ada di depan saya tahu kamu datang daripada pelbagai latar belakang. Sebenarnya bila saya dengar tadi, saya ada tanya, kamu punya cikgu, latar belakang kamu macam mana? Mau tahu juga. Walaupun sebenarnya saya sudah tahu, yang masuk maktab perguruan nih, bukan calang-calang orang. Banyak student yang saya jumpa 5E, 6E, tidak dapat masuk. Ada yang mengadu, sampai menangis pun ada yang jumpa saya, sampai menangis tidak dapat. Saya bilang lain orang, lain rezekinya. Dan untuk yang di depan saya yang mendengar, walaupun bukan di depan secara virtual nih, kamu yang mendengar, suka saya mau beritahu sebelum masuk, kamu sebenarnya istimewa guys. Latar belakang saya biasa-biasa, saya lastik matamu, sudah saya cakap kamu istimewa. Kamu guys, iyalah, kita kan sama-sama biasa. Tapi kamu dapat masuk dengan peluang yang ini, maknanya kamu luar biasa, guys. Untuk kamu, asasnya begini, untuk jadi orang yang cemerlang, kita tidak perlu lihat dari mana kita datang, tapi kita lihat di mana tempat kita berdiri dan arah mana kita mau pergi. Oke, masalah kita yang berlaku itu tinggal sejarah. Sejarah yang sudah berlalu, kita tidak peduli sekolah menengah kita belajar cemerlang, kah, aktif, kah, nakal, kah, itu benda sudah berlaku. Sejarah, kita menangis darah pun tidak akan kembali, kan? Jadi yang perlu sekarang masa ini dan masa depan. Kamu sekarang adalah warga maktab. Warga maktab adalah bakal generasi di barisan pertama yang akan mengawal generasi akan datang. Dan pendek katakan kamu ini adalah golongan yang akan membentuk generasi dan negara kita pada 5, 10, 15 tahun akan datang. Oke. Jangan rasa terbeban. Bagus tuh guys. Oke, kenapa si Anisha Alisius left? Nggak apa, hilang fokus saya, terlalu banyak orang keluar. Oke, kita teruskan guys. Yang pertama tadi saya sudah cakap, jangan orang yang cemerlang, dia tidak peduli dari mana dia datang, tapi dia lihat di mana tempatnya berdiri dan arah mana dia mau pergi. Oke, sejarah lalu biarkan berlalu. Kalau mau jadi orang yang terbaik, kita kena lihat di hadapan.
dan masa sekarang. Kenapa? Masa depan tuh misteri, sejarah tuh sejarah. Yang berlalu itu sejarah. Hari ini reality. Untuk kita ungkapkan misteri itu supaya jadi yang terbaik untuk kita kena ungkaikan reality pada hari ini dan kita cipta misteri yang terbaik pada masa depan. Itu dia guys. Dan saya beritahu kamu, orang yang cemerlang, dia tidak peduli dari mana dia datang, tapi dia lihat di mana tempatnya berdiri dan arah mana dia pergi. Saya ajar bahasa kebangsaan di college. Saya ajar budak diploma, oke? Tapi saya begitu kamu, kalau saya bagi ceramah, kalau saya bagi talk perkongsian begini, saya hanya gunakan bahasa biasa. Kenapa? Sebab lain orang lain prinsipnya. Ada orang, kita nih guru kan, kita nih macam penyampai kepada ilmu yang disampaikan kepada kita kepada generasi akan datang. Pedagoginya kita tentukan. Dan prinsip saya begini, saya boleh buat lucu-lucu, itu saya. Tapi kalau kamu jenis yang tegas, janganlah ikut lucu-lucu. Lain orang lain. Kita ini warna-warni, guys. Tengok tuh hidung kita pun Tuhan ciptakan berbeza. Ada orang hidungnya mancung, ada orang hidungnya cukup bernapas. Kan, lain-lain. Tengok, kan. Ada orang tinggi, ada orang cabi, ada orang pindik, lain-lain. Macam contoh, lelaki yang tinggi, tampan. Lelaki yang cabi, comel. Lelaki yang pindik, kesian, tapi baik, cute. Nah, gitu. It's okay. Dari tahu pun ada juga, alhamdulillah. Kan? Nggak apa-apa. Kita diciptakan pelbagai itu kenapa guys? Supaya dunia nih warna-warni dan kita saling melengkapi. Tengok tadi, saya tanya tadi kos-kos. Kos-kos apa yang ada di IPG? Lain-lain kan? Lain ini kos ini kos itu, lain-lain tuh. Semuanya sebenarnya membentuk cara kita berpikir. Adakah yang ambil sains tadi? Kah saya tersalah dengar? Ada yang ambil sains? Tidak ada lah. Untuk yang di IPG Keningau, 5 kos tu saja yang saya sebut tadi. Oh, oke. Nah, kos yang kamu ambil itu sebenarnya akan membentuk pribadi kamu. Bukan kita membuat benda itu secara, apa bilang orang, prejudis, kita generalisasi, oh kalau kos ini perangannya begini. Tidak, tapi kos yang kita ambil sebenarnya membentuk pribadi kita tuh guys. Ya, bak kata TV and True Beauty. Yalah, we are beautiful the way we are. Kan? Dan apa guna kita cantik kalau tidak ada akal, guys. Macam saya beritahu definisi cantik untuk saya, kalau dia ada akal, dia cantik. Kalau dia berilmu, dia cantik. Oke? Okay? Kalau dia cantik, nggak berilmu, dia cantik untuk orang lain. Tapi bukan saya. Sebab itu istri saya cantik. Istri saya cantik. Dengar tuh. Oke. Oke ya guys. Nah, ini tajuk kita hari ini. Daripada kamu tengok muka saya yang tidak seberapa nih. Sekejap ya guys, saya masukkan slide. Hari ini tajuk kita agak aneh. Kan? Banyak yang pelik. Tuh ada yang tanya saya, kenapa tajuk kita ini? Apa maksudnya nih? Pemugaran emosi. Oke guys, saya sebenarnya sejak sebelum tahun 2020, saya pun tidak tahu nih pemugaran emosi ini apa. Saya tidak tahu guys. Sampai saya ada buat perbincangan dengan kawan-kawan yang konselor, rupanya pemugaran emosi ini adalah, macam mana cakap ya? Dia adalah satu proses untuk kita buka balik minda kita untuk berhadapan dengan keadaan yang baru. Nanti kita bugarkan tuh kita punya perasaan, kita punya emosi untuk menerima pembaharuan. Aduh, oke. Itu nama saya lah. Oke. Lupa pula mau beritahu. Untuk yang dapat estro, kamu boleh sokong saya hari Jumat nih ya. Hari Jumat jam 9 malam di Estro Warna 107. Saya ada bertanding top 16 stand up comedian Malaysia. Oke, nanti saya teruskan. Semasa PKP, kita mau cerita guys, semasa PKP, masa PKPB, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang menarik, ada yang menyedihkan, dan ada yang lain-lain. Betul guys, yang stand up comedy itu saya tidak tipu, betul. Kita kembali ke jalan yang benar. Takut kita mau hilang fokus. Jadi kita fokus dengan perkara yang penting. Yang penting sekarang kamu dan ilmu. Saya tidak penting. Oke? Sekarang semasa PKP, yang positifnya masa PKP, tapi jarang orang tengok adalah kita ada banyak masa untuk kita luangkan bersama keluarga. Dan sebagai remaja, kamu ada banyak masa tanpa kamu buat di tempat lain, kamu ada banyak masa untuk online main PUBG, walaupun balik-balik kalah. Oke? Kamu ada untuk yang perempuan, kamu di rumah, kamu ada banyak masa untuk belajar masak. Supaya hantaran yang tinggi itu berbaloi. Ini di Sabah, saya beritahu kamu, Sabah antara hantaran paling tinggi di Malaysia. Yang pandai masak, tidak sampai 50%. Hashtag harap terasa.
Oke, kembali ke jalan yang benar. Macam saya pandai masak kari, laksa, ayam. Yang penting dia punya jenama Maggie. Saya pandai. Ya, itu yang positif. Banyak yang positif, guys. Macam saya ada keluarga. Macam saya yang ada keluarga, saya rapat dengan family saya. Lepas tuh makin banyak online. Apa saya bilang 5K terus. Jangan juga kasih nampak terdesak. Dan juga 5K sabar, 10K. Oke, kembali ke jalan yang benar. Yang negatifnya ada. Negatifnya apa? Kita punya kehidupan sosial berubah. Cara kita berhadapan dengan orang, kita punya aktiviti sukan kurang. Macam si Eva tadi, dia nak nampak dia tidak dapat main bola jaring, walaupun selama ini dia tukang jaga jaring saja. Ada yang tidak dapat main basikal, padahal basikal jiran saya dipinjam, contoh. Tapi semua itu negatif. Kenapa? Benda-benda yang begini, macam mana? Dia mengubah kita punya persekitaran secara tidak langsung. Macam saya, guys, kamu tengok saya skema, muka saya begini, pakai spek, belas siring, pakai necktie sampai di atas kalau saya mengajar. Tapi gitu kamu, saya atlet. Saya pemain bola sepak, rugby, hoki. Dari darjah 4 sampai masuk universitas, saya tidak pernah tukar posisi. Posisi saya sama, simpanan. Tapi saya begitu kamu, walaupun saya simpanan, saya aktif besukan. Aktif saya besukan, enggak, saya main saya bukan simpanan. Selalu kalau saya masuk mana-mana tim, orang lantik saya jadi kapten. Bukan sebab saya hebat main bola atau hoki dan sebagainya, enggak. Tapi sebab saya punya saya jadi seorang yang sangat bermotivasi tinggi. Perasaan saya lah. Mungkin orang suka yang begitu kan. Ya kadang-kadang ada orang ada skill, tapi emosi enggak stabil. Oke. Walaupun begitu, saya aktif besukan. Tapi bila keadaan PKP yang berubah paling besar PKP ada di PKPB ke PKB, kita tidak dapat bersukan. Guys, saya main basikal juga, tapi saya tidak main basikal yang mahal sampai 10.000, 15.000 itulah. Bagus saya beli beras kalau itu. Saya main BMX saja. Orang tanya, kenapa kau main BMX macam budak-budak? Saya bilang, kamu tidak pernah rasa apa yang saya rasa. Saya punya parents janji. Job, kalau kau nomor 1, mama belikan kau basikal. Nah, tidak tahu berapa kali saya nomor 1, basikalnya tidak ada. Bila saya pikir balik dewasa, oh rupa-rupanya ada tujuannya mama saya cakap begitu supaya saya boleh beli sendiri. Nah, kalau berusaha sungguh-sungguh satu hari nanti saya boleh beli sendiri, kan? Kita tidak dapat main futsal, saya tidak dapat main futsal, tidak apa-apa. Boleh main tendang-tendang bola dalam rumah boleh. Tapi itu yang negatifnya lah. Untuk yang biasa aktif, masalah kita itu saya tidak boleh hiking, kan? Beramai-ramai tidak boleh, terhalang. Itu yang negatifnya. Satu lagi yang paling negatif masa PKP nih. Sebenarnya kita boleh tengok manusia-manusia yang muncul tiba-tiba dan selfish, pentingkan diri. Ya, dia cakap, COVID tidak payah patuhi SOP, bukan berbahaya, tidak berbahaya kepada manusia. Saya sehat, dia bilangnya, tidak berbahaya kepada saya. Kenapa saya perlu ikut SOP? Ini kata-kata orang yang selfish. Kenapa? Sebab kita sekarang ber-SOP, mematuhi PKP, PKPB, berhati-hati dengan COVID-19, bukan tentang kita saja. Kita pikirkan semua orang yang berisiko. Kalau kita cakap, oh aku sehat, tidak ada apa-apa pun. Memanglah kalau dirimu, kita kena pikir orang lain juga. Sebab dunia ini bukan tentang kita sendiri. Ini tentang kita semua. Oke? Dia macam banyak tiang. 1, tidak stabil, yang lain rebah. 10, orang baik. Dalam 10 tuh, ada 2 orang yang pentingkan diri. Rebah tuh rumah. Oke? Yang menarik, masa PKP. Banyak orang belajar masak. Start banyak, macam contoh di FB. Ada grup masak masa apa tak jadi hari ini. Oke. Lepas itu ada grup yang baru-baru nih keluar, ria apa hari ini. Kamu mungkin boleh buat, cikgu buat apa hari ini, kan? Belajar apa hari ini, apa kita ajar hari ini. Grup guru-guru pun aktif di FB. Itu yang menariknya. Banyak benda yang berlaku sekarang yang kita rasa sebelumnya kita belum merasain. Macam contoh, sebelum ada PKPB, saya tidak pernah bagi talk, bercakap sama handphone sendiri-sendiri macam orang gila. Tapi bila PKPB, ada. Akhirnya saya bercakap sama handphone saya, yang tidak pandai menjawab. Tapi ramai orang dengar. Itu sesuatu yang menarik, yang menyedihkan. Berapa case COVID di Malaysia? Oke? Dan berapa yang sudah pergi? Saya punya keluarga mertua, 7 orang kena. Alhamdulillah, 2 orang sehat, jadi tiada risiko lah. Yang kita risau orang yang ada penyakit macam asma, ada paru-paru, bila dia kena nih lebih teruk untuk dia. Dan waktu saya beritahu kamu, tadi saya cerita dengan cikgu kamu, Cikgu Zila, serius. Saya hampir meninggal dunia pada 9 bulan 10 2020. Nyawanya ikan. Oke, waktu itu ngeri. Kenapa? Sebab
Itulah first saya dibedah, dikelilingi oleh orang-orang yang pakai baju macam kamu tuh apa tuh yang pakai topeng-topeng tuh, Among Us. Macam gitu tuh yang bedah saya. Tapi bagi saya walaupun benda tuh menakutkan, tapi kena hadapi. Benda yang sedih bila orang yang kita rindu kita tidak dapat jumpa, kita tidak boleh di kampus macam biasa. Kita membawang terpaksa pakai voice sejak di message kan di WhatsApp, tidak boleh kita bercerita sesama sendiri kan. Oke, dan banyak lagi perkara-perkara lain yang berlaku semasa PKP. Sebagai contoh untuk kamu yang baru, kamu masuk bulan Jun tahun lalu, waktu tuh habis PKP atau masih sedang PKP, dan kamu adalah generasi yang pertama masuk ke maktab untuk jadi cikgu dalam keadaan pandemik. Jadi means untuk kamu, pengalaman kamu mungkin sangat berbeza dengan mana-mana generasi yang sudah masuk di maktab atau mungkin sudah keluar. Kalau saya senang ya, kalau kita banyak ujian, maknanya hati kita kuat. Pepatah tuh, saya suka satu prinsip, ada di cakap begini, manusia yang pernah berhadapan dengan ribut taufan tidak akan mengeluh kalau diuji dengan rintik-rintik hujan. Kalau satu hari nanti kamu jadi cikgu, kamu berhadapan dengan ibu bapak yang cerewet, kamu berhadapan dengan student yang nakal, mungkin kamu senyum saja. Heh, nakalmu nih, sedangkan COVID-19 aku kasih tewas. Kau saja nih, nah contoh kan. Oke? Oke? Pasca COVID sekarang, pasca COVID-19, saya pun tidak sangka guys, tiba-tiba begini kejadian. Di tempat saya bertugas, setiap 3 bulan kami akan ada satu orang pelajar praktikal dari Jepun. Tapi start COVID ini tiada sudah datang. Kalau mungkin Sasuke datang, saya pun tidak sanggup terima, bahaya. Kan? Dan orang yang terakhir datang namanya si Miku. Miku. Tapi belajar dengan orang Jepun nih, ada sesuatu yang bagus dengan orang guys. Orang sangat disiplin. Saya bagi contoh, ada satu peristiwa pada tahun 2007, kalau tidak silap 2014, 2007, something lah, yang berlaku di Fukushima, apabila gempa bumi melanda di kawasan itu dan menyebabkan kebocoran di kawasan loji nuklir. Oi, waktu itu guys banyak kematian. Dan saya begitu kamu, ada yang berkorban, sanggup demi masyarakat. Kita disuntik vaksin, sudah cakap tuh konspirasi. Kan? Orang guys sanggup mati untuk orang dia punya bangsa, untuk dia punya rakyat. Ada yang begitu, minta maaf lagi guys dorang di depan orang yang jaga Fukushima punya nuklir tuh, reaktor nuklir. Dorang pergi minta maaf di depan masyarakat. Okay? Kita macam mana guys? Kita punya budaya. Saya belajar bahasa Jepun dengan saya punya sensei. Budaya kerjanya tidak sama dengan kita. Tapi kalau kamu, oh ya, Attack on Titan, kamu sangka saya bukan otaku, saya tahu tuh. Nggak wujud tuh guys. Attack on Titan, Sasagayo. Jago orang cerita pasal kartun tuh. Kembali ke jalan yang benar sebelum saya rasingkan mata kamu. Oke? Kita teruskan. Kembali ke jalan yang benar. Oke. Tadi di sini, nah, tengok. Baru disuntik vaksin sudah pikir begitu. Attack on Titan. Tapi kamu jangan begitu. Kita ini orang berpendidikan. Kebanyakan orang yang berhujah jadi begini, sebenarnya dia kurang ilmunya. Kita hanya berhujah benda yang kita mampu. Oke? Kamu awas kamu ya. Saya kasih luka tangan saya, terus jadi Titan, saya pikir ngau. Oke? Pasca COVID-19, banyak benda yang berlaku. Contohnya kamu lah. Nanti bila lapor diri pergi IPG ke Ningau. Iya, kita tidak boleh percaya. Selalunya kita ada yang belum jumpa sesama sendiri kan. Waktu ini ada yang belum pernah bertemu, ada yang sudah bertemu, yang belum pernah bertemu. Mungkin waktu kita hanya bersosial di WhatsApp, bersosial di media sosial, mungkin dia secantik Maya Karin, tapi bila jumpa-jumpa depan-depan macam ayam karan. Contoh. Ada yang sudah jumpa dulu, waktu jumpa first mungkin cantik, sebab lama sudah dia cuti, balik, wow. No comment, no body shaming. Dia pantang tuh untuk kami stand up comedian. Oke, kita teruskan. Itu pas set COVID. Oke, pada masa-masa sekarang, oke, musuh terbesar selepas PKP adalah ketakutan dan kebimbangan. Dari mana ketakutan dan kebimbangan nih? Sebenarnya setiap manusia takut, setiap manusia stres, setiap manusia ada dia punya kebimbangan. Dan bila kamu bimbang itu normal. Bila kamu takut itu normal. Tapi bila ketakutan dan kebimbangan itu melebih-lebih, itu tidak normal. Kenapa ya? Kadang-kadang bukan sejak ada orang fobia, macam saya punya wife dia takut lipas, ya takut lipas. Saya cakap lipas pun dia enggak boleh terima. Lipas, tuh dia takut lipas. Tapi udang dia makan. Ini enggak tahu udang tuh spesies lipas.
Banyak yang berhenti makan udang lepas nih. Oke. Sebab pemikiran, sebab dia takut, dia hanya di pikirannya. Saya bilang, kenapa takut lipas? Sebab dia takut tuh lipas tuh menggelikan kakinya banyak. Begitu kan? Sedangkan lipas mana ada giginya? Tidak ada pernah sejarah orang si unduk mati digigit lipas. Tiada. Tapi kenapa orang takut? Sebab orang geli. Sebab pemikiran kita. Tapi itu biasalah fobia kan. Cuma untuk takut dengan benda-benda yang sepatutnya kita takut, itu masalah kita yang perlu kita buang jauh-jauh. Contoh kita takut, tidak mau aku pergi lapor diri, pergi maktab. Kenapa? Nanti ada COVID. Guys, COVID itu kita tidak tengok. Di mana-mana pun dia ada. Kamu jaga SOP, jaga kamu punya persekitaran, kamu di mana-mana pun kamu selamat. Insya Allah. Dan risiko untuk orang muda serius rendah. Cuma janganlah langgar SOP. Okay? Sudah saya cakap tadi. SOP itu bukan keselamatan kita. SOP itu untuk semua orang. Yang di depan, yang di belakang, dan semua yang di sekeliling. Itu kita perlu jaga. Kenapa? Supaya kita tidak selfish. Dunia ini bukan tentang kita saja. Siapa yang cakap konspirasi? No comment. Saya tidak tahu lah kalau orang yang berpendidikan cakap begitu. Oke? Okay? Ada guys ya. Ada beberapa kawan-kawan saya berpendidikan. Tapi itulah terlampau tengok YouTube. Ya, terlampau tengok Sasa Gayo. Kan? Sikit-sikit cakap begitu. Nanti kok disuntik jadi Titan. Kalau disuntik jadi Naruto, mau tuh. Itulah saya heran orang di Malaysia. Vaksin dia takut. Dia tidak percaya. Tapi yang produk jadi putih, jadi cantik, percaya dia. No comment, Prince Smith. Saya kalau ada peluang jadi kaya buat begitu pun, mungkin saya buat. Biasalah. View itu selalunya menarik kan. Oke. Berdepan dengan kebimbangan dan ketakutan, yang pertama sekali kita boleh kawal, yang kita boleh kawal sahaja. Yang kita tidak boleh kawal, ya udah. Dapat ya? Contoh masa lalu kita tidak boleh kawal. Pernah kamu dengar lagu nih? Ketika mimpimu. Pernah. Yang kau ini dayang, tidak sempat kita bercakap di chorus, sudah kau pernah. Oke, lagunya itu tahu kan ya? Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah kau dapat, ya sudahlah. Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih. Cause everything's gonna be okay. Oke, nice. Betul. Semua satu dalam. Nah, apa kamu tengok nanti di IG saya rap guys. Tapi sampai situ saja. Saya mau kasih tahu ya. Oke guys. Kalau kamu dengar tuh lagu tuh sangat motivasi guys. Kamu ada kawan, kamu ada perjuangan, kamu ada halangan, kamu ada tentangan. Itu lagu sangat best. Kenapa? Sebab dia ajar kita untuk hadapi semua nih. Benda Albin, apa nanti ada Albin sedap. Iya. Albin sedap. Nanti kita kontak lepas nih, boleh. Oke guys, kita kena hadapi. Sebab dia makin besar dugaan, makin kuat hati kita. Macam saya cakap tadi, orang yang pernah menempuh ribut dan taufan tidak akan mengeluh kalau diuji dengan rintik-rintik hujan. Jadi kalau kita diuji dengan ujian yang besar seperti ini, tenang. Maknanya kita dipilih untuk hati kita kuat. Kamu percaya kan Tuhan adil? Bila kita percaya Tuhan adil, kita kena percaya apa yang Tuhan uji kita itu hanya pada tahap kemampuan kita. Dan kita tidak diuji dengan perkara yang kita tidak mampu. Pas tiba-tiba ada, tapi cikgu, aku ditinggalkan kekasih. Siapa suruh kau? Itu bukan jodoh. Ada jodoh pertemuan di tangan Tuhan. Ya, ada satu kata-kata, pasal cinta dan cita-cita. Saya tiba-tiba teringat. Dia cakap begini, antara cinta dan cita-cita, kejar dulu cita-citamu. Sebab jika engkau terlalu sibuk mengejar cintamu, biasanya cita-citamu berguguran ke tanah. Tapi jika engkau menyibukkan diri mengejar cita-citamu, percayalah kamu, cinta kamu selalu menanti di sana. Saya percaya anak muda yang single bukan tidak laku, anak muda yang single hidupnya terlalu mahal untuk dikongsi dengan orang yang salah. Cuy, dialah cita-cita saya. Kalau student saya begini, kan? Kenapa dirakam tuh? Relax. Ditinggalkan kekasih saya, tapi kan macam saya rasa kita di Malaysia ini tidak bagus tau. Kita punya bekas tuh kita panggil X tuh kan pangkal, tidak bagus. Saya rasa lepas ini kita boleh ubah istilah. Kalau macam ada X tuh kita dapat panggil X, kita panggil alumni. Siapa tuh alumni ku bilang begitu kan? Oke, kenapa? Kembali ke jalan yang benar. Fokus cita-citamu. Insya Allah kamu akan cinta tuh akan ada, jodoh akan ada. Saya dengan wife saya kenal dari tingkatan 4, tidak bercinta. Lepas itu tingkatan 6 saya jumpa, tidak bercinta.
Masuk university, semester tahun 1, enggak saya bercinta. Dia cintai saya, baru saya balas. Enggak apa. Masuk university mau dekat-dekat habis, barulah. Kan? Oke, jodoh tidak akan lari, tapi cita-cita perlu dikejar. Ingat tuh prinsip, Pak. Jodoh tidak akan kemana, tapi cita-cita perlu dikejar. Percayalah kamu, siapa yang single tuh? Bahagia kamu, bebas. Oke, kawal yang boleh dikawal. Yang kita tidak boleh kawal, tidak perlu dibising-bising. Pasal vaksin, tidak payah risau. Biarlah dia datang sendiri. Pasal COVID-19, kita jaga SOP, oke? Kita jaga diri, kita jaga pribadi, insya Allah kita akan cemerlang kalau jodoh. Kalau jodoh diambil orang, maknanya itu bukan jodohmu. Teruskan kehidupan, karena Tuhan sudah sediakan yang terbaikmu di hadapan. Terbaik untukmu. Relax. Boleh. Nantilah persoalan tuh guys. Nggak fokus kita. Kembali, kamu ini direkam nih. Fokus. Oke, santai-santai ya. Kamu jangan ikut skill saya, pedagogi saya punya cara saya mengajar, mendidik begini. Kamu lain, ikut skill masing-masing. Sebab masa dulu saya mengajar di MSU. Dulu saya mengajar di MSU guys. Saya buat lawak. Jadi kami ini ada lecturer lain yang akan datang masuk untuk belajar cara kita. Saya punya style, saya buat lawak. Jadi waktu saya ajar pengajaran Indonesia, saya cakap, oke, saya bagi kamu nih soalan, saya bagi masa kamu 5 menit. Siapa tidak siap dalam 5 menit, saya tumbuk matanya. Dan student saya ketawa sambil buat, sebab style saya begitu. Jadi ada kawan saya namanya Farid. Farid ini orangnya pendiam dan tegas. Alhamdulillah. Oke, tegas dan jenis yang serius. Jadi dia tiru saya punya skill. Saya yang jadi peer masuk PI kelas, dia tengok. Dia bilangnya, saya tiru nih Cup, kau punya skill. Jadi dia cakap di dalam kelas, dia bilangnya, oke, guys, kamu kalau kamu tidak kasih siap saya punya kerja, kalau kamu tidak siap saya punya assignment yang saya bagi dalam masa 5 menit, saya tumbuk mata kamu. Dan apa kejadian dengan kawan saya si Farid? Dia kena repot. Repot mengancam pelajar. Padahal ayatnya sama. Jangan ikut, lain orang lain. Tengok, dalam kalangan kamu, nanti yang jadi cikgu yang depan saya nih, ada yang banyak cakapnya. Ada yang kita tanya satu, dia cakap satu. Ada yang kita tanya 10, dia jawab satu. Lain-lain. Rambut pun lain-lain. Ada orang rambutnya lurus, ada orang rambutnya beletengah, ada orang rambutnya tuh kembang menggerbang. Kalau lalat masuk, sesat. Sampai kiamat dan jumpa jalan keluar. Lain-lain. Itu maknanya kita unik, guys. Cara mengajar pun begitu. Kalau kita lancar jenis yang peta, teruskan. Kalau kita jenis yang slow, teruskan. Kalau kita jenis yang pendiam, muka mesti Aisyah pendiam begitu. Kalau kita pendiam, teruskan. Tapi jangan juga tidak bercakap. Sebab seumur hidup saya belum pernah jumpa cikgu yang pemalu. Semuanya cikgu-cikgu confident. Pernah kamu jumpa cikgu mengajar malu-malu? Jadi kamu kalau nanti masuk pergi maktab, tidak payah malu-malu, confident. Oke? Ya. Cuma Siti Aisyah jangan dekat betul di kamera. Jangan kasih takut saya ya. Siapa? Hilang slide saya, guys. Kamu ada tengok slide saya? Siapa? Saya tertekan. Inilah nih, mengolok-olok si Dayang. Sorry Dayang. Aisyah. Kejap ya, guys. Dia nampak slide saya. Sorry. Saya punya slide hilang. Kah saya terleft kah apakah nih? Nampak. Nampak, Oh, ya? tapi tidak besar. Kejap. Sebab di tempat saya nampak muka saya sendiri. Apa hal? Manalah bes. Hari-hari saya nampak nih muka nih. Oke. Sekarang kamu nampak tuh slide? Jelas tuh. Oke, saya teruskan. Kawal yang boleh dikawal. Ya. Ya, terima kasih. Jangan marah, Bah. Saya tanya siapapun. Oke, kawal yang boleh dikawal, yang kita tidak boleh kawal, enggak apa-apa. Biarkannya, udahlah. Oke, yang boleh kita kawal, diri kita. Kamu masuk di maktab, yang boleh kamu kawal, diri kamu. Jaga SOP kamu. Orang yang tidak jaga, kamu teriakan, cek go, ada orang tidak jaga SOP. Enggak pakai mask. Oke, seimbangkan kamu punya kehidupan, dunia akhirat. Tenang. Tapi tenangnya tuh berpada-pada. Jangan juga ada kebakaran, tenang. Kebakaran. Enggak apa, tenang.
Wih, terbakar suara bilik kita. Enggak, Pak, tenang. Terbakar suara kakinya. Wih, tenang. Enggak boleh, guys. Dia tenang, ikut keadaan. Dalam keadaan sekarang, tenang. Jangan huru-hara. Relax. Oke? Okay? Lepas itu confident, willpower, determination, semua kamu gabungkan itu semua. Baru kamu boleh kawal, kamu punya diri. Self-control. Sebab saya beritahu, dunia, kita tidak boleh kawal. Dunia ini kita tidak boleh kawal. Tapi kita boleh kawal diri kita. We can't change the world, but we can change the way we think. Nggak tahu ngam nggak bahasa Inggris, tapi lebih kurang begitulah. Okay? We can change the way we think. Kita tidak boleh ubah dunia, tapi kita boleh ubah cara kita berpikir. Macam mana kita mau jadikan dunia ini indah? Ubah cara kita berpikir. Macam mana kita mau jadikan dunia ini bahagia? Ubah cara kita berpikir. Macam contoh, cara berpikir kita bila kita dapat 4.0 itu bahagia. Ada orang bagi dia bahagia bila dia bersahabat dengan orang yang betul, itu bahagia. Ada orang bila dia bercinta dengan orang yang betul, itu dia rasa bahagia. Ada yang pikir bila dia famous di Facebook, di Instagram, jadi influencer, dia dapat duit banyak, itu dia bahagia. Untuk saya, dia senang, guys. Itu ikut kita punya definisi. Cuma definisi bahagia itu lain orang lain. Macam contoh, dengan duit yang banyak, kita boleh beli rumah yang besar. Tapi kita tidak boleh beli kebahagiaan. Dengan duit yang banyak, kita boleh beli vitamin dan obat-obatan. Tapi kita tidak boleh beli kesehatan. Dengan duit yang banyak, kita boleh beli baju dan pakaian. Tapi kita tidak pernah akan boleh beli cinta dan persahabatan. Cinta dan persahabatan. Bahagia itu sederhana. Bersyukur dengan apa yang ada dan teruskan hidup. Tempuhi cabaran untuk masa depan yang lebih bahagia. Oke, kembali ke jalan yang benar. Yang kedua, gerak selari keadaan. Oke, sekarang orang perlukan teknologi. Oke, kamu mau rujuk mana-mana sekarang memerlukan teknologi. Apa-apapun, kalau kita ada duit yang ngam-ngam haf-haf, kita kena pemberat ke arah ini. Kenapa? Sebab mungkin dulu kita banyak contoh yang main bola. Ya, betul cikgu. Bahagia itu apabila bertemu dengan anak-anak didik yang baik, istiqomah, fatona. Oke. Betul, relax. Tapi jangan pula bila tidak dapat berjumpa depan-depan kamu rasa itu tidak bahagia, relax. Kalau kamu rasa itu bahagia, teruskan. Kalau kamu rasa berada di sini, bahagia itu di sini, mah. Di pikiran kita. Sekarang kamu kena bergerak dengan keadaan sekarang. Kena hadapi apa yang ada. Kena berjuang dengan apa yang kita ada. Kudrat kita nih, oke? Okay? Bilang pepatah Melayu itu kan ada satu yang daripada sastra. Gue cakap begini. Patah. Aku tidak akan mengalah. Walaupun 1000 dugaan menjelma. Percayalah. Jika patah sayapku, aku akan berjalan bertongkatkan paruh. Relax. Kalau ada apa-apa, hadapi. Oke? Okay? Gerak selari dengan keadaan. Keadaan sekarang macam begini kan? Bersedia kamu nanti untuk masuk maktab. Oke, yang positifnya nanti bila sampai di maktab, kamu berada dalam lingkungan dia lebih kekeluargaannya lebih erat. Kenapa? Sebab bila ada sesuatu yang besar menekan kita bersama-sama, kita punya kebersamaan, rasa the sense of belonging itu makin tinggi. Kenapa? Sebab kita sudah hadapi ini bersama-sama. Oke? Oke, life is marathon not a sprint. Pace yourself accordingly. Oke? Ini contohnya cakap istilah nih kan yang bagi tahu saya namanya cikgu apa namanya? Cikgu Jo, SMK Pekan Telipuk. Saya lupa lah nama cikgu itu, tapi cikgu itu baik. Dia cakap dia bilangnya, Yusuf, dulu saya nakal dan saya lambat sedikit untuk berbanding orang lain. Saya bilang, macam mana cikgu boleh kekalkan tuh sampai konsisten begitu lama? Dia cakapnya begini, sebab hidup nih, saya percaya kehidupan kita nih bukanlah lomba lari 100 meter. Kehidupan kita nih adalah maraton. Tidak peduli siapa yang pecut dulu, tapi yang penting siapa yang berusaha sampai ke garis penamat, garis penghabisan. Itu yang lebih penting. Dan betul, saya pegang tuh kata-kata betul. Lain orang lain. Sekarang kamu mungkin tengok ada kawan kamu yang sambung pergi matrix, ambil medics, ambil perubatan, nanti keluar jadi doktor. Kan? Untuk kamu yang ambil pendidikan, jangan pandang rendah pula dengan diri kamu. Lain orang lain. Dulu waktu saya muda, saya pun pikir begitu. Siapa yang jadi doktor, dia masa depannya cerah. Siapa yang jadi cikgu, dari skema, senang buat loan. Siapa yang jadi mekanik, tidak ada masa depan. Dulu. Siapa yang jadi chef, tidak ada masa depan. Bila saya makin dewasa, apa yang saya tengok? Apa yang saya lihat? Rupa-rupanya Allah tuh adil, Tuhan tuh adil. Kita diciptakan dengan potensi masing-masing. Jalan hidup yang masing-masing. Kan? Dan setiap orang daripada kita nih, potensi kita berbeza. Percayalah kamu, setiap daripada kamu sangat unik. We are beautiful the way we are. Oke, okay? Sekarang kita kena cari lah, di mana kelebihan kita. Siapa yang paham? Kita sendiri. Kan? Okay. Bina toleransi. Bina toleransi, bila begitu luas bukan hasil ini, tapi usaha dari sini. Betul.
Bahagia itu adalah bergantung dengan diri sendiri. Saya orang biasa-biasa. Iya, enggak ada orang cakap kamu Avengers. Oke, bina toleransi guys. Macam mana kita mau bina? Senang aja. Kalau ada ajarannya tuh kan, macam saya pernah ikut satu jemaah yang diajar bahwa setiap apa yang kita lakukan tuh ada orang lain. Dalam rezeki itu ada rezeki orang lain. Di dalam usaha kita tuh ada hasil yang sepatutnya orang lain punya. Dan sebab tuh saya beritahu kamu, kalau macam contoh jalan jam. Saya tidak akan memotong barisan. Kenapa? Sebab kalau saya potong barisan, saya ambil hak orang lain. Walaupun itu benda kecil, tapi dia membentuk diri kita. Bila kita bina, kita punya toleransi, kita akan tidak selalu rasa rugi. Guys, saya berniaga baju part time, bukan dada untung. Suka-suka saya. Kenapa? Sebab saya berniaga, saya mencari kawan. Dan syukurlah, dalam berjual pakaian nih, banyak kawan saya dapat. Orang cakap, Sup, kenapa kau jual murah? Kau tidak ada untung? Ada untung, sedikit. Tapi bukan itu yang kita kejar. Yang kita kejar adalah macam mana ya yang kita dapat kawan. Abang saya, pembekal saya paling besar. Saya bilang, abang, Bang Lan, Pak Long saya bilang, Bang Lan, Pak Long, kita ini jual murah aja. Dia bilang, ya jual murah. Dia bilang, enggak apa-apa Bang. Dia bilang, enggak apa. Sebab dia suka tengok orang gembira. Ada orang nilainya begitu. Oke, saya buat stand up comedian, ini tahun yang kelima. Dan setiap kali orang panggil saya buat stand up comedian, orang selalu sangka, banyak sudah duitmu kan, banyak jobmu. Serius guys, mana ada? Kawan-kawan saya yang stand up comedian yang masuk Estro, kamu sangka kaya? Enggak. Ada yang berhenti jadi editor, gaji belas ribu, tiba-tiba berhenti, jadi tidak ada pendapatan. Oke? Bila pikir balik, kenapa saya tidak dapat duit? Bila pikir balik, saya buat benda itu bukan sebab saya cari duit, tapi sebab saya bahagia. Kalau dapat rezeki, alhamdulillah. Saya pernah buat 5 menit, orang bayar 1.500. Siapa mau bagi? Rezeki kan? It's up to you. Yang penting kalau kita buat sesuatu, pastikan dia bahagia. Kamu sekarang umur kamu sekitar dalam 18, 19 kan, oke. 18, 19 proses memenuhi diri, menemui diri sendiri. Nanti masa umur kamu 20 ke 30 tahun, kamu kena cari kamu bagus dengan yang mana satu. Apa hobi kamu? Apa yang kamu suka? 30, 40 tahun, satu skill. 40 hingga 50 tahun, itu untuk kamu dapatkan hasil sudah. Kalau kamu sekarang yang bidang pendidikan, jangan risau lah, kamu cepat. Sebab jadi cikgu nanti terus direct kan, lagi senang. Cuma jangan terlampau rasa selamat. Sebab kita punya tanggung jawab sebagai pendidik, tidak sama dengan benda yang lain. Orang yang membuat tilang motor, hasilnya motor. Okay? Orang yang ahli politik, dia membina pemikiran orang untuk sokong dia atau tidak, ulur duit sana-sini, itu peruntukan yang halal lah maksudnya. Kalau kita jadi cikgu, generasi kita yang tentukan. 5 tahun, kamu selepas 5 tahun, kamu jadi cikgu. Lepas itu 5 tahun akan datang, kamu yang membentuk tuh. Bila kamu sudah pergi sekolah, kenapa saya cakap begitu? Kamu cikgu sekolah rendah, melentur bulu biar dari rebungnya. Orang yang pertama sekali bertemu dengan generasi akan datang adalah kamu. Orang pertama sekali yang membentuk mereka adalah kamu. Kalau cara berpikir kamu salah, kesian anak bangsa kita. Tapi saya yakin, sebab itu saya sangat setuju dengan prinsip kerajaan apabila dipilih pelajar-pelajar cemerlang yang masuk dalam bidang pendidikan. Saya sangat setuju. Kenapa? Sebab kalau kamu bukan orang baik, kamu tidak akan cemerlang. Dapat nanti boleh lagi IPG Tawa, boleh lagi kampung sendiri halo-halo saja kan, boleh melalui Cikgu Azila pun boleh juga. Oke, kita bina toleransi ya guys. Oke, kita punya keamanan bermula dengan toleransi dan menghormati orang lain. Banyak orang bilang kan, kenapa kita perlu hormat orang sedangkan pangkat saya lebih tinggi dari dia. Guys, saya begitu kamu, hidup nih macam padi, semakin berisi semakin tunduk. Orang yang berjaya sepatutnya macam padi, itu makin banyak isinya, dia makin tunduk. Itu baru definisi orang yang baik dan cemerlang. Sebab kalau sekadar kita mau tinggi di atas, tapi kita mengabaikan perasaan orang lain, kan sebenarnya kita hanya berjaya di satu aspek saja, itu material. Tapi sebagai manusia, kita tidak berjaya. Sebab bagi saya, manusia yang berjaya, selain pangkatnya tinggi, jiwanya rendah. Oke, dia maksudnya dia merendah diri, humble, be humble. Oke, saya pernah ada satu student, saya beritahu kamu, waktu saya ajar Form 6, ada satu student saya, dia dapat STPM 4.0. Semua poinnya dia E. Dan nih, saya bilang, budak nih hebat. Tapi dia hebat pelajaran, saya akui. Cuma dia tidak layak jadi orang yang betul-betul ada dia punya nilai insan. Kenapa? Kamu tahu dia, saya cikgunya. Jadi, untuk yang Elizabeth begini, ikutlah resmi padi, semakin berisi, semakin tunduk. Nama budak ini saya nak mencakap. Dia 4.0 waktu saya mengajar dulu. Dan dia punya gaya di kelasnya, aduh ya Allah macam. Dia pandai. Tapi masalahnya dia tidak pandai hormat cikgu. Saya cikgunya tahu.
Bila dia dapat reason SPM 4.0, dia SMS saya. Dulu tidak ada WhatsApp, dia SMS saya. SMS-nya begini, bro, apa kabar tuh? Kau, bolehkah kau tolong aku cari mana-mana aliran yang boleh masuk dalam bidang pendidikan? Syukurlah bro, aku dapat 4.0. Student begitu. Dan saya tidak balas. Saya doakan saya ada cemerlang, sebab kalau saya balas nanti saya marah. Oke? Okay? Iya. Resmi padi. Bukan jagung. Betul. Oke, susun semula rutin. Rutin kamu guys, tolong jaga kesehatan. Saya kasih tahu kamu ya guys. Salah satu kesilapan saya selepas PKP adalah saya tidak susun saya punya jadwal dengan baik. Itu kesilapan saya. Saya sangat busy guys, bukan mau cakap apa. Kalau pagi saya kerja, jaga budak sambil work from home, oke? Okay? Sampai petang. Malam biasanya saya ada stand up comedy, ada show, ada discussion, ada begini talk. Oke, okay? Sabtu Ahad kadang-kadang ada talk, busy. Tapi masalah saya, tahu apa yang saya buat silap? Kesilapan saya tidak jaga makan. Saya tidak jaga makan, guys. Kali terakhir saya tidak jaga makan adalah pada hari Selasa, 8 hari bulan 10. Tahu apa yang berlaku? Saya tidak bersarapan, saya hanya minum air kosong sampai jam 3 petang. Jam 3 petang saya order Food Panda. Food Panda sampai jam 4. Sampai jam 4 baru saya makan. Itu sarapan saya jam 4 petang. Dan apa yang berlaku? Sebab saya tidak jaga, perut saya sudah memang ada gastrik. Dan waktu itu appendix saya pecah. Appendix tahu yang hijau tuh pecah. Dan dia sampai hampir di paru-paru. Selepas 2 hari saya pergi klinik hospital. Saya hampir meninggal dunia. Pada tanggal 9 saya dibawa pergi hospital oleh wife, kecemasan. Kami terpaksa tinggalkan anak-anak di rumah tahu. Okay. Diantar kecemasan, saya dimasukkan tunggu swab. Lepas itu bila swab di X-ray saya punya badan, tahu apa yang berlaku? Rupa-rupanya di badan saya itu sudah penuh acid yang hampir ke paru-paru. Kalau dia sampai di paru-paru, kamu tidak ada penceraman nyari, hanya roh saya gentayangan. Hampir serius. Dan dia punya sakit, macam mana ya mau cakap ya? Enggak juga sakit kali ya. Sakit mau dibedah semua tidak sakit. Tapi yang paling sakit waktu saya mau mati itu adalah bila saya pikir anak-anak saya, istri saya, oke? Okay? Dengan kehidupan. Karena pikir ya Allah kalau mati aku mati lah. Apa boleh buat? Mudah-mudahan rezeki orang itu dipanjangkan. Nah, saya pikir begitu. Dan syukur saya sempat malam tuh terus buat pembedahan. Tahu apa dibuat? Saya punya usus dibelah perut, keluar usus, dicuci, kasih masuk balik macam Lego. Jadi untuk kamu yang tidak mau rasa begitu, tolong jaga kamu punya makan. Cara makan yang betul, bersarapanlah seperti seorang maharaja. Makan tengah hari lah seperti orang biasa, tapi makan malam lah seperti seorang peminta sedekah. Maksudnya, makan sarapan, makan yang sehat, tapi full blast. Makan tengah hari, jangan tambah terlampau banyak. Makan malam kalau boleh elakkan. Masalah kita di Sabah ini terbalik. Sarapan kalau boleh tidak payah. Makan tengah hari tambahlah berapa kau suka. Makan malam full blast. Itulah yang kejadian kita begitu. Kan? Ini naik sudah badan sedikit nih. Okay. Dulu ramping. Sekarang boleh-boleh lah. Oke? Okay? Yang penting jaga makan. Untuk kamu yang belajar di bidang pendidikan, jangan makan selalu benda-benda yang diperam. Contoh makanan yang boleh kamu elakkan. Belacan, tuhau, bambangan. Semua lah benda-benda yang diperam itu kalau boleh kasih kurang. Oke, kamu banyak makan, kalau boleh susu, tahu, tempe, kismis, sayur-sayuran hijau. Boleh makan, tapi kasih kurang. Maksud saya, tuhau saya suka makan tuhau. Cuma nasi, jumlah nasi yang woi, terus left dia dilarang makan tuhau. Kalau mau makan nasi jumlah satu hari kamu pegang tangan kamu begini. Inilah jumlah nasi yang kita makan satu hari. Kalau lebih, itu namanya dia bukan jadi kamu punya sumber protein dan karbohidrat, dia jadi gula. Oke, tapi guna tangan sendiri, tidak boleh pinjam tangan orang lain. Contoh tanganmu kecil, kamu pinjam tangan Ceva, tidak boleh. Tangan sendiri punya size. Oke, susun semula rutin. Waktu tidur pastikan kamu punya tidur cukup. Saya tahu sekarang zaman kami dulu duit tidak ada, pengangkutan kurang, ekonomi mendesak, Bapak ini teknologi kurang. Masalah kamu sekarang teknologi terlampau maju. Oke, teknologi kamu terlampau maju. Contoh handphone. Handphone itu ada apa? Ada PUBG, ada Free Fire, ada Mobile Legend. Oke, ini nasihat saya untuk kamu. Siapa-siapa yang main nih, saya tidak larang. Teruskan. Teruskan makan bosok. Kasih kurang, bukan teruskan. Makan sejak, tapi kasih kurang. Oke, untuk kamu yang main game-game nih, teruskan. Saya pun mau beli komputer, saya akan pilih game-game yang boleh main game.
Ke game. Saya beli laptop atau komputer yang boleh main game. Cuma pentingkan yang penting dulu. Sebab saya begitu kamu ingat gak pada tahun 2010 hingga 2012, game apa paling famous? Semua orang main Angry Bird. Ngeng. Semua orang main Angry Bird. 2 tahun lepas tuh, nggak ada orang main Angry Bird. Semua orang main Plant versus Zombie sama Fruit Ninja. Semua orang main itu. Pada 2013-14 orang main Fruit Ninja sama Plant vs Zombie. Selepas itu orang main PAW. Pada tahun 2015 start sudah famous orang main COC. 2015 sampai 2018 orang main COC. 2019 orang start main PUBG. Bila orang main PUBG 2019 ada Free Fire, Mobile Legends semua bergabung meletup. Pada tahun 2021 semua orang main ini 3 nih, Free Fire, Mobile Legends, PUBG. Untuk saya yang begitu kamu, siapa yang hebat dulu Angry Bird? Orang tidak peduli. Tapi dia punya kelulusan masih dipakai. Siapa dulu yang hebat COC? Orang hormat. Sekarang orang tidak peduli. Kan? Bawaan guli di bawah kulung. Nelson, sini saya baur kau. Masih ada orang main guli? Ya serius. Main retelet tuh ya selalunya orang lama tuh main retelet. Nelson, ikutlah kau dengan ikut stand up comedy. Kau mau? Kalau mau belajar stand up comedy boleh. Ada aku punya punch nih. Iya, tapi tiada sudah orang ingat semua tuh kan Aisyah, tiada sudah orang peduli siapa hebat dulu. Benda tuh ada peralihan, tapi kita punya kelulusan masih diperlukan sampai sekarang. Maksud saya guys, benda tuh sementara. Oke, saya beritahu ya. Ya sudah semua betul yang kamu cakap. Ada satu student saya namanya Muhammad Hizami, satu Azizi dari Kudat, satu lagi Muhammad Fahmi. Ini 3 adalah professional player. Azizi adalah professional player untuk dia ada tim sendiri untuk Sabah, professional player untuk Free Fire. Muhammad Hizami adalah juara 6 kali peringkat negeri Sabah, FIFA dan PES. Muhammad Fahmi adalah juara negeri Sabah, peringkat negeri Sabah, CSGO. Oke, 3-3 nih. Saya beritahu kamu, kalau di kampus, saya tidak pernah jumpa dorang main lepak, tem-tem lepak. Saya tidak pernah jumpa dorang waktu kami makan, waktu kami training bola. Saya tidak pernah tengok dorang main waktu duduk-duduk. Saya bilang, Bila, kamu main, kamu ini profesional tau. Budak-budak lain tuh main sih, kenapa kamu tidak? Kamu tahu apa ayat yang keluar daripada mulut dorang? Ayatnya begini. Dia cakap, kami ini professional player. Orang yang main sungguh-sungguh untuk jadi profesional. Kami main untuk berlatih dan ada strategi. Orang yang main hari-hari itu nubis yang ketagi. Nah, ambilmu. Noob. Hashtag harap terasa lagi. Oke, susun semula rutin dengan baik ya. Ya. Kan boleh bawa laptop. Kalau di kampus kami tuh ada meja, ada tekaran semua untuk wifi ada. Yes, betul. Main untuk strategi, bukan nubis yang ketagi. Oke. Change your life today. Don't gamble on the future. Act now without delay. Kan? Kalau ada masalah yang sekarang ini ubah. Kalau kamu rasa pemikiran sekarang belum terbuka, buka. Contoh kamu nanti dari berbagai daerah kan jumpa. Oke, untuk kamu yang berada di kampus nanti, masuk kampus, jangan resis kulit kita kah putih, hitam, kelabu, mata kita luas kah sepet, kening kita tebal kah, atau kening kita macam jembatan tipis saja kah, semuanya. Tugasannya di luaran. Kalau kamu kopek ini kita punya kulit nih, di dalamnya tetap darah merah yang sama. Kita sama semua di sisi Tuhan, melainkan orang yang bertakwa. Jadi jangan resis. Dari mana daerah kamu, kalau kamu masuk kampus, kawan dengan semua orang. Itu yang saya buat masa saya belajar, guys. Dulu, bila saya masuk pergi university, saya dilantik jadi perwakilan pelajar, saya masuk dalam ekskosukan. Kenapa saya masuk ekskosukan sebelum bertanding yang peringkat tinggi, saya masuk ekskosukan. Kenapa? Sebab saya tengok bagi di situ adalah sumber integrasi paling utama, sumber untuk kita berkawan dengan semua orang. Setahun sebelum saya, orang lain yang pegang. Setahun sebelum itu orang kampung saya yang pegang. Tengok, saya orang Tawau. Waktu orang kampung saya pegang semester yang itu pertama, waktu saya masuk university, waktu semester pertama orang kampung saya pegang, orang Tawau, pemain-pemain bola yang dipilih dan kebanyakan atlet daripada kami punya college kediaman tuh adalah dari Tawau, Lahadatu, Sandakan, Sempurna. Saya terus berpikir, jadi dari daerah lain adalah 2-3 orang. Jadi daerah lain kurang berbakat lah. Saya punya pikiran. Kemudian orang yang kedua adalah orang dari pada tahun semester kedua, bila masuk semester kedua, orang yang masuk tuh adalah yang dapat jawatan ekskosukan adalah orang Ranau. Dan bila dia pegang,
Pemain-pemain dari Tambunan, dari Keningau, dari Ranau, dari Kundasang. Area situ saja. Kebanyakannya pemain dan atlet. Saya nggak cakap soal resis, cuma saya rasa pelik, aneh. Jadi bila sampai giliran saya, semester ketiga, saya take over. Dijadikan exco. Yusuf, buat pemilihan. Macam mana saya buat pemilihan? Saya cari panel lain dari luar, pilih siapa yang hebat. Nggak kira kau orang Tawau kah, orang Johor kah, orang Kelantan kah. Kalau kau hebat, kau wakil. Dan akhirnya tim kami nggak juara. Masuk final banyak kali. Tapi saya beritahu pemain kami striker Kelantan, midfield orang Tawau, captain melantik diri sendiri, enggak, defense orang Sempurna, kami punya wing kiri wing kanan orang Kundasang, orang Tambunan, bercampur semua. Kenapa? Sebab itulah indahnya kita pelbagai, jangan sekadar kita cuma itu kita kenal semua orang, kita kawan semua orang. Untuk pilih sahabat kita kena pilih, guys. Itu kena pilih. Sebab pepatah Arab cakap, apabila engkau bersahabat dengan seorang tukang besi, walaupun engkau tidak memegang tukul dan apinya, bajumu akan terkena asap atau baranya. Tapi apabila engkau bersahabat dengan seorang penjual minyak wangi, walaupun engkau tidak membeli minyak wanginya, bajumu akan terkena harumannya. Kalau kamu mau tengok perangai kamu macam mana kan, tengok dengan siapa kamu paling rapat. Kalau dia nakal, kamu nakal. Kalau dia baik, kamu baik. Kalau dia rajin, kamu rajin. Sebab seorang yang pendiam bersahabat baik dengan 3 orang pengumpat, 3 bulan kemudian, yang pendiam itu akan dapat anugerah pengumpat dan bawang besar. Percayalah kamu. Tidak percaya, tengoklah. Sebab kita punya itu, Pak. Kita bilang sekel kita. Dengan siapa kita bergaul, begitulah perangai kita. Saya kawan dengan semua orang, tapi kalau mau ajak lepak, saya pilih orang. Saya bukan pilih yang berpangkat, enggak. Saya pilih orang yang positif, yang tidak kuat komplain. Di FB, kalau kamu tengok kawan saya tengok tuh kawan saya, perhati. Kalau dia kuat post negatif, saya bukan benci dia, enggak, saya tetap kawan dia. Cuma saya akan remove dia, supaya saya tidak terlibat dengan benda-benda yang boleh mendatangkan emosi dan ketidakstabilan hidup, hanya dengan kata-kata di FB yang pakai post guna huruf besar. Oke, itu saja. Oke, kalau di IG, macam di IG pun ada orang negatif. Macam di IG, macam kita suruh follow, dia follow kita. Lepas kita follow, dia back, dia unfollow. Orang begini, saya block. Main-main. Luahkan persoalan. Kalau kamu ada soalan tentang hidup, tanya. Ya, TikTok. Saya pun main TikTok. Baru saya install 3 hari lalu. Sekarang saya bingung. Mau uninstall atau tidak. Tapi TikTok bagus, guys, untuk marketing. Ada cikgu satu orang Kelantan tuh. Ya Allah, base-nya. Saya lupa namanya. Tapi serius, base. Dia buat challenge dengan student. Sebutan-sebutan bahasa Inggris. Saya balik-balik tengok dia aja. Best. Sebab balik-balik dia cerita pasal. Baguslah saya belajar bahasa Inggris. Pronunciation. Because I know my English is not very well. Very good. But I'm trying my very best to talk English. Masalah kita budaya di Malaysia kan. Budaya kita di Malaysia kan, kalau orang belajar tidak bagus dia punya bahasa Inggris, waffle. Ya, betul tuh Cikgu Aida. Guys, luahkan, bukan luahkan di FB. Kalau kamu rasa terlampau tekanan, luahkan di sejadah. Wih, sorry, main-main. Kalau kamu rasa kamu tekanan, stres, jumpa konselor. Kalau kamu jangan jumpa orang yang salah ya guys. Kamu jumpa orang yang salah, kamu sedang merisikokan kamu punya perasaan. Walaupun best friend. Yang perempuan minta maaf, kamu jangan marah. Sebab pengalaman saya, student saya, semester 1 boleh kawan baik, semester 2 boleh membenci, saling memblok. Bukan salah kamu, memang perempuan begitu. Sebab kamu terlampau emosi. Kamu punya masalah emosi. Masalah kami lelaki ego. Tapi bagus kamu perempuan. Kamu tahu nggak apa yang bagusnya kamu perempuan? Sebab seorang perempuan, kamu punya competitiveness tuh sangat tinggi. Seorang perempuan tidak akan mau kalah dengan perempuan yang lain. Nelson, macam mana kamu meluas sama girlfriend kalau tidak ada girlfriendmu? Sorry Nelson, main-main. Oke. Luahkan persoalan di tempat yang betul. Sorry Nelson, main. jangan pergi meluah di cermin ah. Secara maya. Oke. Ya, si Nelson nih ngam nih jadi geng saya nih. Ya, dia kalau kamu di sekolah kan, kamu jumpa banyak jenis cikgu tuh. Sebab waktu saya jadi cikgu, serius guys, ada cikgu kalau dia jeling student nangis. Ada cikgu yang macam kawan dengan student. Ada yang cikgu dia bawa student membawang. Ada yang cikgu kuat membawang di office. Ada cikgu yang jual kerepek. Ada cikgu yang cemerlang. Cikgu cemerlang guys. Respect kita. Kamu rapatkan diri dengan cikgu begitu, yang rajin. Ada yang kuat komplain tuh, biasa tuh. Jangan rapatkan diri dengan orang yang begini. Orang yang kuat komplain sebenarnya dia bermasalah pribadi. Makin kita kuat mengeluh, makin kita sempitkan kita punya pemikiran. Betul, Arsilia 10 markah. Arsilia punya jawaban betul. Nanti kamu WhatsApp saya, nanti saya kirim kredit. Bagus nih. Nelson, sudah itu. Oke.
Good communication is the bridge between confusion and clarity. Oke, kalau ada apa-apa berkomunikasi. Kalau nggak paham, tanya. Masalah kita guys, yang lelaki. Syafika tenang, mungkin kadang-kadang jodoh tuh nggak tentukan umur. Sekarang umur kamu 17 kan. Mungkin kamu punya boyfriend belum lahir. Nanti kamu umur 35 gitu baru ada jodoh. Contoh, jangan risau, ada jodoh. Kalau nggak ada di sini, di akhirat sana ada, buat yang terbaik. Oke guys, good communication. Good communication guys. Macam mana kita mau berkomunikasi dengan orang? Oke guys, banyak orang, saya begitu komunikasi sangka orang ini bercakap. Saya ini kalau kamu tengok, mulut saya ini tidak pandai diam. Anak-anak saya pun tidak pandai diam. Wife saya pendiam. Kalau dia tidur, tidak. Memang bising juga semuanya. Keluarga kami banyak cakap semua. Tapi saya begitu kamu, bila saya jumpa orang yang banyak cakap, saya diam. Kenapa? Sebab dia begini guys, komunikasi itu bukan tentang memberi. Komunikasi itu juga tentang menerima. Dia bukan sekadar kita cakap banyak, tapi bila kita mendengar dengan baik, itu juga adalah antara ciri-ciri komunikasi yang bagus. Masalah kita sekarang, kadang kita mendengar untuk membalas, bukan mendengar untuk belajar. Ya, bukan saya sindir guys, ini memang konsep komunikasi. Kita mendengar untuk belajar, bukan belajar untuk membalas. Itu contohnya. Kalau orang bercakap, kita dengar. Kalau cikgu kita mengajar, kita dengar. Kalau orang nasihat, dengar. Walaupun dia sekadar dari budak kecil. Sebab kalau kata-katanya betul, dengar. Kecuali kalau dia gunakan PhD, tipu, tidak payah dengar yang itu. Kamu tahu juga tuh macam mana sengsaranya belajar kan? Jadi tolong jaga sistem pendidikan. Oke, musuh terbesar selepas PKP. Ketidakpastian. Nanti aku masuk kampus macam mana? Sama kah masih kampus tuh? Ada zombie kah? Oh iya, panjang ayatnya, saya tidak terbaca. Nantilah bisa baca, minta maaf. Lampu panjang tadi, ada tadi naik. Ketidakpastian, kita tidak pasti bila COVID berakhir. Tapi kita pasti, kalau kita berusaha, kita dapat yang terbaik. Pepatah Arab cakap guys, man jadda wajada, man kasalah nadima. Siapa berusaha, dia berjaya. Siapa tidak berusaha, dia tidak akan dapat apa-apa. Yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. If you want something, you go for it. Why? Because your life is always your choice. Hidup kamu adalah pilihan kamu sendiri. Teruskan berjuang guys, oke? Yang tidak pasti biarkan. Kita kena berhadapan dengan reality. Oke. Berdepan dengan ketidakpastian adalah sekarang adalah fokus dengan yang semasa. Apa yang berlaku sekarang kita fokus. Apa yang berlaku pada tahun 2022 biarkan berlalu, biarkan berlaku nanti. Kita kena hadapi dulu, oke? Be positif guys, be positif. Tapi jangan juga terlampau positif. Aku positif, enggak aku pakai mask. Riba napas di kala ramai. Itu bukan positif, itu kilik namanya. Oke? Positif. Oh, untuk yang tidak tahu kilik itu artinya kurang waras. Oke? Kita orang sahabat tahu lah kan. Oke? Positif di tempat yang betul. Tidak boleh juga kita terlampau positif. Positif tapi realistik. Oke? Ikut keadaan yang sebenarnya. Fokus dengan keadaan semasalah. Sekarang keadaan berlaku COVID, hadapi. Mau tidak mau kita tidak boleh juga kita bersembunyi di dalam hutan selama-lamanya kan. Dan masa COVID ini masa sebenarnya dia mengajar kita untuk jadi ini Bani, jadi malas. So kita di rumah kan. Untuk kamu, nasihat saya untuk kamu dan saya juga lah. Orang malas tiada tempatnya di dunia. Orang malas kamu letakkan di lautan, mati dimakan ikan jerung. Orang malas kamu letakkan di dalam hutan, mati kelaparan. Orang malas kamu letak di maktab perguruan, tidak ada orang suka. Kamu letak di jadi cikgu pun tidak ada orang suka. Kenapa? Sebab orang malas ini tidak ada orang suka. Kenapa? Sebab dia, iya betul, sebab dia tidak boleh menyumbang kepada orang lain dan tidak boleh membawa diri sendiri jadi yang lebih baik. Malas nih penyakit dari kita guys, dia bukan diwarisi, dia kita yang ubah. Kalau kamu jadi rajin, it's up to you. Dia bermula dengan kamu, cukuplah kamu basuh kamu punya pinggan sendiri lepas makan. Ya betul, Cikgu Nur Razila ajak yang geng orang Tawau tadi, masuklah. Semoga kita kembali ke jalan yang benar. Kalau kamu tekanan, terlampau pikir masa yang lalu, kamu rugi. Oke? Kalau kamu terlampau nervous dengan keadaan akan datang, kamu pun rugi. Tapi sebenarnya kamu akan tenang kalau kamu hadapi keadaan yang ada sekarang. Oke? Hargai yang kamu miliki, apa yang kamu ada. Kamu punya diri lah, aset kamu, diri kamu. Pribadi kamu, macam si Nelson tuh best, lucu-lucu. Nelson, teruskan tuh. Jangan kasih janji lah. Cuma ada juga dia punya guideline lah. Mau jadi lucu nih bukan senang guys. Kalau kamu belajar public speaking, dia ada 3. Public speaking ini 1, menyampaikan maklumat. Yang kedua, memuju. Yang ketiga, menghibur.
untuk menyampaikan maklumat, ini yang paling senang. Pidato, syarahan, ceramah, ini paling senang. Untuk memujuk, kamu buat bercerita begini sambil pujuk orang. Oke, beli, serupanya di ujung-ujung, belilah barangan saya. Itu nomor 2 paling susah. Yang paling susah sebenarnya ini. Yang ketiga, yang mau menghiburkan. Serius guys, saya sudah 10 tahun bagi ceramah, baru saya start stand up comedy. Bila saya buat stand up comedy, malu saya. Kena oluk lagi saya oleh Rizal Van Gezel. Dia cakap bagi ceramah. Gitu. Tapi saya tidak dendam. Saya pikir, oh saya bagi ceramah, saya buat yang terbaik. Saya pergi balik Sabah, saya usaha sungguh-sungguh, naik di mana-mana pentas, tidak payah bayar, yang penting saya training. Dan Alhamdulillah, saya rasa saya lebih lucu dari dia sekarang. Bukan saya rendahkan dia, enggak. Itu kan persaingan. Siapa yang usaha lebih, dia dapat lebih. Macam mana kalau asyik terpikir masa lalu? Jangan pikir. Biasalah, Pak. Dia terpikir, oke contoh kalau ada ex, kau terpikir masa lalu. Biasa tuh, normal. Kita teringat, bukan rindu. Beza tuh. Kalau teringat tuh kita normal. Tapi coba kamu pikir, kalau kita terpikir masa lalu, terlampau stres dengan masa lalu, apa yang kita boleh ubah? Nothing. Life must go on. Oke, dia macam susu yang sudah tumpah. Susu yang sudah tumpah tuh, kalau sudah tumpah di lantai, kamu menangis pun tidak ada gunanya. Jadi biarkan dia tumpah. Pergi beli yang lain. Kan? Oke, appreciate new things in my life. Oke, hargai perkara baru. Macam sekarang keadaan nih kamu hargai. Oke. Berbual dengan individu yang boleh dipercayai. Jangan berkawan dan rapat dan pergi mengumpat dengan kaki bawang. Nanti kamu jadi bahan pembawangan. Ada orang begitu, saya pernah jumpa. Di depan kita manis, dia korek semua cerita. Di belakang dia keseburu. Tujuannya untuk korek cerita, untuk cari titik kelemahan. Ada. Oke. Yes. Oke. Orang begini, jangan benci dia. Kasihan salah. Sebab orang begini bikin hiburan. Serius guys. Nanti kalau kamu masuk game, kamu kenal kamera orang tuh. Relax. Kamu positif. Masalah kita kan sekarang, serius ini normal lah. Masalah kita adalah, bila kita jumpa orang, kita punya first impression adalah negatif. Itu selalu, normal tuh. Contoh lah, dia pakai tudung cantik kan. Tudungnya nih, dia pakai memukat kali. Turun-turun sampai di bawah. Contoh. Ataupun orang pakai baju terang, baju hijau, seluarnya merah, kasusnya kuning. Dia nih kak, orang mesti nih, orang nih macam alien kan nih, lampu isyarat. Contoh. Padahal dia miskin kesian, itu sih baju dia ada. Yang tudung tadi itu dia punya mamanya punya. Itu saja. Kenapa persepsi kita begitu? Normal, guys. Tapi kalau kamu boleh ubah nih persepsi, bila jumpa orang, cari dia punya titik positif. Saya punya prinsip senang. Kalau saya jumpa orang tuh saya tidak suka, sebenarnya kan, bukan dia itu bermasalah. Kita tuh, guys. Dulu, bila saya pindah pergi, saya punya tempat kerja sekarang, guys. Dulu saya jadi pensyarah, 18 semester saya mengajar. Jadi bila pindah ke Cosmo Point, saya jadi ketua penasihat akademik di Cosmo Point. Saya waktu itu ada lebih kurang 21. Ya. Ya, 21 staff. Daripada 21 tuh, kamu tahu apa yang berlaku dengan saya, guys? Mentang-mentang saya orang tahu di situ, saya di pulau. Saya di pulau walaupun saya bos. Kenapa? Sebab bila saya masuk, ada 2 orang pegawai tinggi diturunkan pangkat untuk saya ganti. Jadi bila saya masuk, saya di pulau. Kamu tahu apa yang berlaku dengan saya? Stres saya macam mana? Kalau saya driving, saya mimpi. Dan kalau saya tidur, kadang-kadang hitam. Saya punya stres. Saya beritahu kamu. Sampai saya terpikir tuh, kalau saya gantung diri saya ini, baru orang menyesal kali bully saya nih. Sedangkan saya bos dorang. Tapi bila saya pikir balik, betul kan ya? Lahirnya saya jadi diri saya sendiri. Saya buat macam saya orang kampung, yang macam begini saya buat. Dan ada yang satu saya buat, saya tidak berpura-pura di depan dorang. Saya cakap sih. Cuma dalam bentuk kawal, nah itu satu. Lepas itu saya cari buku. Macam mana untuk kawal orang yang negatif di dalam organisasi. Saya cari itu buku. Di buku tuh kan, bab 1 tulis tuh kan, buku tuh hilang buku. Saya baru-baru cari pun hilang. Dia buku hitam, lepas itu dia punya corak-corak warna pink. Di situ dia punya tajuk, bagaimana untuk mengawal orang yang negatif di dalam organisasi. Oke? Kan? Jadi saya konon mau kawal staff saya baca bab 1. Bab 1 cakap begini. Apabila kita berpikir tentang negativity pada orang lain, sebenarnya ia bermula daripada negativity yang ada di dalam minda kita sendiri. Woi, terus saya sentap, macam saya mampas tuh buku. Tapi bila pikir balik, ya, memang orang negatif. Tapi kalau saya pikir orang negatif, dia orang tambah negatif. Jadi saya pikir, enggak apa, saya jadi dari sendiri, saya jadi sahabat orang. Saya buat pecah dan perintah. Setiap satu orang saya bawa outstation, antara sekolah, pergi sekolah Cikgu Narzila lah, pertama saya pergi. Saya bawa dorang pergi sana, bincang, cerita pasal keluarga, alhamdulillah, semua sekarang jadi best friend. Dan berapa tahun, sudah 5 tahun, sudah kami jadi tim antara yang terbaik di Malaysia. Tahun 2018 kami terbaik Malaysia, 2019 kami nomor 2, tahun lalu pun kami nomor 2. Tahun ini doakanlah terbaik. Kenapa? Sebab akhirnya perhubungan begitu. Akhirnya dorang sendiri mengaku, jumpa saya, bos,
minta maaf lah sebenarnya kan waktu 6 bulan bos pertama kami pulau batu bos sebab kami tidak suka sebab ada cerita daripada kampus lama cakap bos ni sombong. Nah, ada orang dengar cerita orang yang toksit, akhirnya jadi kawan baik saya sekarang. Kenapa? Macam mana? Saya buat begitu. Saya ikhlaskan hati. Saya ambil tahu pasal keluarganya, cukup. Sekarang jadi kawan baik semua. Oke, kembali ke jalan yang benar, kita teruskan. Berbual dengan individu yang boleh dipercayai. Oke. Setiap komunikasi tujuannya untuk ke arah perubahan yang lebih baik. Oke. Kita berdebat dengan orang, macam contoh di FB. Saya berdebat kadang-kadang, tapi saya tengok orang. Kalau saya sudah berdebat, saya bukan juga sangat mencintai vaksin, tidak. Saya sangat memikirkan pasal manusia. Saya sangat benci atau tidak berapa berkenan dengan orang yang menghasut orang lain supaya membenci vaksin. Sebab bagi saya, ini adalah satu proses untuk semua orang jadi lebih baik. Jadi kenapa kau perlu hasut orang supaya pecah daripada gerombolan nih? Nanti serigala masuk senang. Kita nih macam biri-biri kan. Jadi saya selalu ajak berdebat dorang. Tapi saya tengok kalau komennya macam orangnya itu tidak berapa berilmu, jangan dilayan. Sebab ada guru saya ajar, arwah guru saya ajar, begini. Apabila seorang yang waras berdebat dengan satu orang gila, maka akan jadi dua orang gila. Jadi tidak guna berdebat dengan orang yang salah kan? Jadi kalau kita mau berdebat macam sesama kamu, orang yang berpendidikan, orang yang berilmu, berbincang sesama. Kalau kamu muda, bincang dengan orang yang lebih senior. Ada Puan Haidatul, ada Cikgu Izzatul, ada Cikgu Azila, semua berbincang dengan orang yang betul. Oke? Membina sebuah hubungan. Nanti kalau kamu jumpa, saya tahu komunikasi kadang-kadang keko, awkward sedikit. Tidak apa, buat santai saja. Semua orang rasa begitu. Cuma cara kita hadapi yang berbeza. Diri dan persekitaran. Macam mana kita mau bina semula hubungan? Diri kita dan persekitaran. Selama ini kita terperuk di rumah. Aliran oksigen dalam badan tidak lancar. Kenapa? Sebab dulu selalu kita bersenam. Sekarang enggak, kita bersenam lenang. Dulu selalu kita jogging. Sekarang selalu kita baring. Dulu selalu kita main bola. Sekarang selalu kita main FIFA. Perbezaannya tuh. Jadi bila berjumpa balik nih, kadang-kadang tuh kan pandai pening-pening. Lama tidak nampak, matahari. Nah, berubah kan? Dapat kita hadapi lah. Kamu yang selama ini online 6 bulan, lepas tu tahun lalu sudah lapor diri, tiba-tiba online lagi, tiba-tiba jumpa balik, dapat hadapi. Sebab kan ada satu, kamu tahu kah Charles Darwin? Kalau tahu, cakap tahu. Tahu kah Charles Darwin? Charles Darwin. Tahu siapa tuh? Oke, tahu. Terima kasih lah Eva. Kau memang support. Oke, mantap. Oke. Pernah dengar. Bagus. Ada 5 orang yang fokus. Betul, teori. Oke, Charles Darwin adalah pelopor teori evolusi. Tapi, secara dasarnya, saya tidak berapa dengan konsep dia nih, sebab bertentangan dengan apapun agama kita kan. Tapi ada konteksnya yang betul. Ada konteks yang si Charles Darwin cakap betul. Dari segi dia cakap manusia itu berasal daripada orang, itu daripada monyet itu saya tidak, baru menjadi manusia itu saya tidak setuju. Tapi ada satu kata-katanya yang betul, yang patut kita jadikan prinsip. Dia cakap begini, nah guys. Spesies yang boleh survive bukan yang paling kuat. Spesies yang boleh survive bukan yang paling cerdik. Spesies yang boleh survive adalah yang boleh berubah ikut keadaan. Dia macam ikan, kamu buang di air, terus berenang. Begitu guys. Hadapi. Kalau perubahan situasi, dapat relax. Kita just follow the flow. Be positive. Follow the flow, yo. Okay, a good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning. Okay, untuk kamu sekarang belajar kan? Ya, follow the flow. Untuk kamu sekarang belajar kan? Nanti satu hari kamu akan jadi pengajar kan? Kalau untuk jadi pengajar yang bagus, kamu nanti akan mendidik kamu punya student dengan harapan. Lepas itu kamu kembangkan orang punya imajinasi dan buatkan mereka mencintai pembelajaran. Siapa pernah tengok film Three Idiots? Lakonnya Amir Khan, film Bollywood. Three Idiots. Saya pernah tengok. Pernah. Pernah? Pernah. Oke, good. Kalau kamu rasa kamu malas mau belajar sebab banyak fakta ataupun kamu hilang arah dalam pendidikan, tengok tuh film. Tengok tuh film, dia bukan sekadar film. Guys, film tuh keluar waktu saya tahun kedua, tahun ketiga sudah mengajar. Tapi dia betul-betul bentuk perangai saya untuk jadi motivator. Kenapa? Sebab di dalam tuh dia bezakan macam mana orang yang menghafal dan orang yang paham betul-betul tuh konsep ilmu. Kamu belajar pasal apa tadi tuh?
macam kemahiran hidup kah, pembinaan, tuh kan? Teknologi kah, binaan dan teknologi. Kamu belajar itu bukan ajar kita punya anak didik itu. Kita bukan ajar dorang untuk lulus dia punya exam, tidak. Kamu ajar dorang jadi manusia, yes, RBT. Siapa yang belajar bahasa Inggris? Kamu bukan ajar dorang untuk pandai bahasa Inggris, enggak. Kamu sedang membuatkan satu orang generasi yang akan datang belajar bahasa supaya otaknya lebih kritis. Itu yang kita mau jadi. Sebab kita sedang membina manusia, bukan suruh robot menghafal. Beza tuh guys. Oke, kita kena konsep kita pendidikan begitu. Kita kena bentuk orang supaya jadi manusia. Macam saya begitu kamu, student-student saya banyak yang nakal dulu, dari dulu-dulu lah. Tapi saya rasa setiap orangnya ada potensi dan saya jarang saya kasih gagal orang, kecuali kalau dia minta memang saya kasih gagal. Oke. Diri dan rakan. Nah, ini tadi yang pepatah Arab cakap tuh kan, bersahabat dengan seorang rakan yang betul-betul lah kamu. Bersahabat dengan seorang pembawang, kamu jadi toke bawang lah. Kamu bersahabat dengan orang yang rajin, rajinlah kamu. Kamu bersahabat dengan seorang atlet, habis suaramu teriak-teriak di siring. Kamu bersahabat dengan seorang artis, kamu jadi pembantu artis kali ya. Gitulah. Thank you for being not just a great colleague, but a fantastic friend. Oke, saya begitu nanti kalau kamu kerja kah, jadikan semua orang di office kamu tuh kawan kamu. Kalau sekarang kamu masuk kampus, jadikan semua orang kawan. Cuma pilih mana sahabatnya. Kenal semua orang, tidak perlu sombong. Siapa kita nih? Tuhan mau tarik nyawa kita bila-bila ya, Tuhan mau cari bila-bila ya. Bayangkan kamu tahu apa yang paling indah? Bila kita sudah tiada tapi ada orang doakan. Kamu tahu apa yang paling bahagia? Bila kita mampu cemerlang bukan sendiri tapi bersama orang kawan-kawan kita yang rapat. Itu paling indah. Kamu jadi kawan kamu di sini sama kamu. Sama-sama berjuang. Satu hari nanti akan jadi cikgu. Kalau rezeki posting sama-sama. Kalau tidak posting sama-sama jangan risau. Ada grup WhatsApp. Boleh juga membawang di sana. Ewan, tidak perlu sedih, Eva. Teruskan perjuanganmu. Eva ada saya punya student namanya sama dengan kamu, Eva Novianti Marsanda, dia pelajar cemerlang STP 4.0 juga dia. Orang Sendakan. Sekarang jadi cikgu. Oke. Diri dan pengurusan. Nah, kamu jangan memandang serong dengan pengurusan di maktab nanti ya. Belajar disiplin. Apa-apa yang peraturan disuruh ikut. Kalau kamu tinggal di hostel, selain peraturan yang disuruh ikut oleh pengurusan, kamu juga ada peraturan yang tidak bertulis. Contoh peraturan tidak bertulis. Baldimu, baldimu, baldiku, baldiku. Aku boleh pinjam baldimu dengan izinmu. Ada orang kadang-kadang tuh di hostel, baldimu, baldiku, baldiku, baldiku. Megimu, megiku, megiku, megiku. Selalu minta makanan orang, meginya dia tapuk di dalam almari. Ada orang begitu. Kamu tahu ke siapa yang paling miskin di dunia? Orang yang paling miskin di dunia nih bukan orang yang berkongsi Megi atau minta Megi orang. Orang yang paling miskin adalah dia ada Megi tapi dia takut di almari, tidak mau bagi semua orang. Miskin jiwanya, guys. Guys, jangan juga terlampau bagi semua, tapi jangan kedekut. Sebab dunia nih, what goes around comes around. What you give, you will get back. Apa yang kita beri pada orang, insya Allah akan diberi dalam bentuk yang lebih besar. Jangan kedekut, jangan berkira. Tapi jangan sampai juga tidak ada kamu punya makanan. Oke? Ada kan orang begitu? Kalau kamu masuk hostel itu, seliparmu, seliparku, seliparku, seliparku. Bajumu, bajuku, bajuku, bajuku. Ada. Lagi satu, tolong jaga kebersihan. Kamu di sini nih bakal guru, guys. Majority perempuan, jaga kebersihan. Tidak payahlah orang tengok. Apa guna kamu wangi, tapi malas mandi? Apa guna cantik? Aduh, tapi malas cuci baju. Assignmentmu, assignmentku, assignmentku, assignmentmu. Itu lain juga, guys. Lagi satu, kamu ada kerja berkumpulan kan? Saya begitu kamu, siapa yang untung kalau buat kerja kumpulan? Banyak persepsi orang masa belajar dicakap begini, orang yang untung adalah yang contoh ada 5 orang, ada 3 orang menumpang, yang buat assignment nih yang rugi, yang 3 nih yang untung. Perasaan 3 nih, dorang rasa untung sebab dorang tidak perlu buat kerja tapi dapat markah dengan yang 2 orang. Tapi sebenarnya guys, secara realitinya yang 2 membuat tuh untung tanpa dia sadari, 3 yang tidak buat tuh rugi tanpa dia sadari. Kenapa? Sebab orang yang banyak buat, dia banyak belajar. Orang yang banyak belajar, banyak ilmunya. Nanti bila dia sudah kerja, nanti dia sudah bekerja jadi manusia, ada kehidupan yang boleh survive, yang lebih cepat survive, yang 2 nih. Saya ada kawan guys, dari Form 6 lagi sama-sama. Dia, setiap kali kami ada kumpulan, tidak mau dia buat kerja, tidak mau dia bentang. Sampai masuk universitas sama-sama, kalau ada pembentangan, saya disuruh di depan. Dan kawan tuh sampai sekarang takut bercakap di depan orang. Saya makin lancar bercakap. Cup, kenapa kau lancar bercakap? Padahal dulu sama kita.
Sedangkan dia tidak tengok dari dulu, dia tidak mau buat apa-apa, tidak mau bercakap depan orang, tidak mau berusaha. Sedangkan rugi sendiri. Memanglah saya penat masa itu, tapi ilmu siapa mau bagi, betul kan? Kamu tidak percaya, kamu tanya Miss Zila, Cikgu Zila, kamu tanya, siapa buat poster? Siapa yang over diri mau buat poster? Ini program. Pernah kamu tengok penceramah buat sendiri program dia punya poster? Saya buat sendiri. Bukan saya mau minta puji, tidak. Kenapa saya mau buat sendiri? Supaya saya belajar. Lepas itu salah, dikasih betul, salah, dikasih betul, salah, dikasih betul. Tidak tahu berapa kali. Saya tidak marah, sebab itu proses. Kalau saya tidak buat, betul kan Cikgu Zila? Betul. Nah, kalau saya tidak buat, macam mana saya mau belajar buat poster? Betul kan? Nah, sekarang Alhamdulillah makin lama makin cantik. Proses guys, proses. Oke, saya berjinak-jinak rap sebab waktu kecil dulu saya mau jadi penyanyi rap dulu. Waktu kecil-kecil lah, dari jam 4, dari jam 5, dari jam 6, saya mau jadi penyanyi rap. Waktu itu start famous for you to see kan. Jadi saya minat nih mau jadi rapper. Tapi saya lupakan bentuk saya punya kehidupan. Akhirnya umur saya sudah begini, anak mau masuk 4 baru saya start rap balik. Tapi saya begitu kamu, rupanya rap tuh kena belajar. Dia bukan bakat. Makin lama makin lancar. Sama juga stand up comedy. Makin lama makin lancar. Ala bisa, tegal biasa. Makin berusaha, makin kamu pandai. Oke? Seterusnya, the best way to appreciate your job is to imagine yourself with the one. Kamu tahu kan macam mana mau hargai kamu masa masuk maktab nanti lapor diri? Coba kamu bayangkan kamu tidak dapat masuk maktab. Apa perasaanmu? Coba kamu bayangkan pasal kawan-kawan kamu yang di luar sana, yang sampai menangis-nangis, memohon buat rayuan, tapi tidak dapat masuk maktab. Jadi kamu yang ada, hargai. Sebab bukan semua orang dapat peluang macam gini. Oke? Serius guys, kamu golongan terpilih. Saya ini orang luar. Kalau saya pandang budak maktab macam apa? Saya rasa ini generasi yang betul-betul sangat terpilih. Dan kamu adalah generasi pembentuk yang membentuk dan mengukir negara ini masa depan nanti. Oke? Bina 10 hubungan. Diri dan diri. Jaga kesehatan. Pergi bersukan. Jaga makan, jaga tidur. Tidur untuk kamu 8 jam. Diterima. Minum air 1 hari 2 liter. Bukan 1 kali 1 hari. 2 liter. Maksudnya 1 botol besar. Yang 1,5 dengan 1 botol kecil. Itu 2 liter. Mana anak saya ini meminta beli. Ambil air. Cikgu Sila mana sediakan air. Alif. Oke guys. Diri dan diri. Jaga diri kita. Sebab kita tidak boleh ubah yang lain. Kita boleh ubah diri kita dulu. Dunia susah kita mau ubah. Tapi kalau kita boleh ubah diri kita. Cara kita berpikir. Insya Allah di depan akan lebih baik. Oke. Think positively. Think positif. Selalu berpikiran positif. Kalau ada hujan, syukur, rahmat turun. Kalau keadaan panas, syukur masih ada mentari untuk memberikan cahaya kepada bumi. Kan? Kalau hujan dan panas, syukur dunia ini warna-warni. Masalahnya kita tuh negatif. Orang yang negatif nih begini guys. Kalau panas dia marah. Kenapa nih panas betul nih keningau? Kalau hujan kenapa nih hujan terus susah mau jemur baju. Orang begini sampai mana-mana pun dia negatif. Ya. Network well. Oke guys, saya begitu kamu. 1 hari nanti. Kalau panjang umur, insya Allah kalau 10 tahun akan datang, percayalah kamu, akan ada daripada 98 orang yang berada di depan saya nih, yang mendengar nih, akan ada antara kamu yang akan jadi peniaga, yang akan ada bisnis, sambil-sambil jadi cikgu. Percayalah kamu akan ada, sebab pengalaman saya begitu. Dan kamu tahukah, waktu di maktab nih adalah peluang kamu untuk bina networking. Masa saya belajar, saya banyak kawan. Sekarang bila saya berniaga, yang support perniagaan saya siapa? Kawan-kawan saya dari university. Itu. Bukan kita mau jadikan dorang kita punya customer, enggak. Bersabarlah dengan ikhlas. Insya Allah rezeki akan datang dari dorang secara ikhlas. Exercise daily. Ini nasihat untuk diri saya sendiri. Bersenamlah. 1 hari itu naik basikal kah, lompat kah, ikut-ikutlah. Kalau mau bergym pun bergymlah. Kasih otot kamu tegap supaya boleh tolak traktor. Oke, eat healthy, jaga pemakanan. Sudah saya cakap tadi, makanlah seperti seorang raja, bersarapanlah seperti seorang maharaja. Makan tengah hari lah seperti rakyat biasa, tapi makan malam lah seperti seorang peminta sedekah. Oke, stay strong, kuatkan hati dalam keadaan pandemik nih. Oke, terima nih, build faith. Oke, bina kamu punya kepercayaan. Kalau ada apa, seramnya. Kalau ada apa-apa yang berlaku, percayalah itu takdir. Cuma jangan selalu salahkan takdir. Kita disamakan begitu. Kenapa kau miskin? Takdir. Kenapa kau malas? Takdir. Siapa namamu? Abdul Takdir. Kalau saya jumpa student begini, saya tampar mukanya. Pap. Kenapa saya tampar saya? Takdir. Takdir. Usaha dulu, baru takdir. Oke? Jangan terlampau risau. Boleh risau, tapi jangan terlampau risau. Ada benda kita boleh kawal, ada benda yang kita tidak boleh kawal. Oke? Banyakkan membaca, sebab membaca jambatan ilmu. Kurangkan online benda yang sia-sia.
Be happy, smile, even your heart is broken. Senyumlah walau kau beberapa kali ditinggalkan oleh alumni. Relax. Teruskan kehidupan. Kadang-kadang kita ini terlampau pikir tekanan, sedangkan kita ada kita ada 1001 lagi alasan untuk gembira. Fokus dengan yang itu. Volunteer purely. Kalau ada orang minta tolong, volunteer, sebab semakin kita banyak volunteer buat kerja-kerja kesukarelaan, makin kita rendah hati. Orang rendah hati hidupnya tenang walaupun tidak kaya. Relax often. Oke, jangan terlalu tenang, tapi relax. Love always, sentiasa mencintai. Dan hiduplah selamanya. Maksudnya sepanjang hidup kita nih, nikmatilah hidup kamu. Pembelajaran kamu yang kamu belajar di maktab tuh jangan jadikan dia tekanan. Jadikan dia satu keindahan dan proses dan progres untuk kamu jadi manusia yang lebih baik. Jangan banding diri kita dengan orang lain. Orang lain mungkin cemerlang, semuanya dia hebat. Itu rezeki dia, rezeki kita lain. Kita bukan bertanding. Kita perlu mencari diri kita sendiri dalam versi yang terbaik. Tugas siapa tuh? Tugas kita sendiri. Oke, saya rasa saya simpulkan dari awal lah. Oke, ada kata-kata daripada Presiden Indonesia yang pertama. Dia cakap begini, anak-anak muda, gantunglah cita-citamu di bintang-bintang di langit. Karena apabila berjatuhan, ia pasti tersangkut di gunung-gunung yang tinggi. Saya tambah, orang yang paling rugi di dunia nih, bukan orang yang mati waktu muda. Orang yang paling rugi di dunia nih adalah orang yang mati tanpa gunakan potensi yang dikurniakan Tuhan kepadanya. Setiap daripada kita, percayalah kamu, ada potensi. Orang yang rugi adalah yang tidak berusaha bersungguh-sungguh untuk hidupnya. Oke, link kehadiran sila isi. Kena kopi itu dulu, kopi dulu baru paste. Dia tidak boleh itu direct. Oke, saya rasa saya tidak perlu cakap banyak lagi. Kalau kamu suka tuh tadi saya punya ceramah, kamu boleh isi di situ baik-baik. Atau kalau kamu suka dengan kalau kamu mau nasihat ke apa-apa, mau keep in touch, boleh follow saya di IG sebab saya aktif di IG. Oke? Boleh follow IG saya, nanti saya follow back kalau mau di-follow. Lepas saya post lah. Oke? IG saya Ucup Kun. Kejap ah. Oke, nampak semua muka saya. Hai. Siapa mau di-follow back boleh komen di latest post. Nanti saya follow back kamu lah. Tapi kalau kamu sudah follow saya, lepas tu saya follow back, lepas tu kamu unfollow saya block kamu. Kejap ya guys, macam mana sudah sharing? Ya Allah, saya lupa. Kejap present no. Oke. Oke, rasanya tidak mau cakap banyak lagi. Ini pun pengakhiran saya punya slide. Saya rasa mudah-mudahan apa yang saya kongsikan nih dapat kamu jadikan tauladan. Sampaikan yang tidak dapat masuk tuh. Nanti boleh tengok di YouTube. Oke. Ataupun boleh follow saya di IG saya ini. Tuh, ada di slideshow. Saya rasa tidak mau cakap banyak. Takut nih, jam lama jam 9:30 sudah. Anak saya pun tidur semua. Yang baik datang daripada Allah. Yang buruk dizahirkan atas kelemahan saya. Ada rezeki, ada jodoh, kita jumpa lagi. Saya Ucup Kun The Komi Better. Atau nama saya Yusuf bin Asni. Itu nama pentas. Oke. Saya doakan kamu cemerlang. Saya doakan kamu bahagia. Doakan saya Yusuf bin Asni sehat dan panjang umur. Supaya 5 tahun lagi saya boleh lihat kamu jadi guru yang berjaya. Untuk itu mohon undur diri. Kembali ke jalan yang benar. Assalamualaikum. Oke, sebelum kita tutup, kita buka soalan lah. Mesti banyak soalan-soalan daripada kamu semua untuk kita punya motivator ni. Oke, so siapa yang mau ajukan soalan boleh meminta pendapat dan sebagainya. Sebab belum ini satu peluang yang berharga lah kan. Belum tentu lagi kita akan dapat berjumpa dengan Encik Yusuf ni. Jadi ya, boleh kemukakan soalan, pertanyaan, minta pendapat dan sebagainya. Boleh juga type di ruangan chat atau boleh terus terus open kamu punya mic. Okey, silakan. Okey, silakan. Soalannya terima kasih, sama-sama. Okey, ada apa-apa mau soal? Kalau malu mau cakap, boleh type di ruangan chat. Sama-sama, Puan Rosita. Sama-sama. Okey, kalau macam tu cikgu panggil lah. Wakil daripada BKD seorang. Sama-sama. Okey, wakil BKD.
Saya oke. Wakil BKD seorang. Okey, kalau tiada soalan, bagi refleksi daripada apa yang kamu dapat malam ni. Wakil BKD seorang. Oh, Ada? Okey, Wakil Tesel. Tesel tiba. Wakil. Ada tadi soalan. Okey, ada soalan. Okey. Pada pandangan cikgu, bagaimana kita mahu hadapi fikiran negatif kita sedangkan kita selalu berusaha untuk positif? Okey. Daripada Betul-betul. Nur Fatihah Isma daripada Bahasa Melayu. Iya, bagaimana untuk berhadapan saat kita punya sikap negatif. Sebenarnya ukuran sikap negatif kita tuh kita yang tahu sendiri, guys. Kita yang bina. Kalau saya tahu, kita tidak ada dia punya level, tidak ada graf. Tapi kita boleh bayangkan tuh. Coba kalau kita buka FB, bila kita tengok post-post orang lain, bila kita tengok post orang lain tuh bahagia dan kita cemburu dan rasa marah, itu pun mau tayang, ini pun mau setunjuk. Bila kita berpikir begitu, sebenarnya bukan masalahnya tuh. Dia start dengan kita tuh. Caranya kan renung balik diri, fokus balik diri, cakap sebenarnya aku layak akan jadi negatif begini ya. Sebenarnya kan dalam dunia ini kan, kalau orang bahagia biarlah dia, kita bersyukurlah dengan yang itu kan. Kita biarlah dia bersyukur dengan yang itu dan kita syukur dengan apa yang kita ada. Sebab dalam hidup nih, kalau kita bersyukur dengan apa yang ada, kita makin bahagia. Bila kita bahagia, kita makin positif. Untuk hidup positif, yang pertama sekali tadi, bersahabat dengan orang yang positif. Yang kedua, pikiran kita guys, kena ubah. Sebab kita tidak boleh ubah dunia, kita boleh ubah pikiran kita. Macam mana mau ubah? Selalu buat benda yang baik-baik, selalu bersangka baik. Paling senang untuk jadi orang yang terbaik dan positif, bersangka baiklah dengan Tuhan. Apa yang ditakdirkan, memang Tuhan sudah jadikan. Kalau kita start bersangka baik dengan Tuhan, alam sekitar, manusia dan yang lain-lain akan ikut turut sama. Oke? Okey, thank you sir. Macam mana kita mahu atasi rasa takut untuk gagal? Jangan gagal. Tidak main-main. Rasa takut untuk gagal tidak payah atasi. Siapa yang takut untuk gagal? Allahu Akbar. Kejap. Oke guys, siapa yang rasa takut? Siapa yang rasa takut? Ada call kali, yang ngarahkan sekerja. Saya letak di. Siapa yang rasa takut untuk gagal? Itu maknanya kamu normal. Orang yang cemerlang selalunya berpikirin begini. Orang yang takut tidak dapat orang yang takut dia tidak kalah semua orang lain. Sebenarnya positif tuh. Kenapa? Sebab ini adalah salah satu macam mana pemangkin untuk kamu berusaha lebih. Biarkan benda itu normal. Oke. Kalau tidak takut apa-apa, tidak takut gagal, itu yang masalah. Oke? Okey. Ada lagi soalan. Boleh terangkan bagi ciri-ciri depression? Why nak kamu punya soalan itu orang psikologi? Tanya Cikgu Norazila. Okey lah Cikgu. Okey, mungkin Ucup ada ni mau sampaikan ciri-ciri depression? Ada soal. Depression ada, kalau secara pendapat saya ada positif dengan negatif, oke? Depression yang positif yang buatkan kita semakin memangkin kita untuk berjaya, memangkin kita untuk bersaing, yang menolak kita punya adrenalin untuk bersaing jadi lebih baik. Itu yang oke. Depression negatif yang membawa kita untuk buat keputusan yang tidak baik, berpikir bukan-bukan. Sebenarnya depression tuh semua orang ada, normal tuh. Oke, tapi kalau kamu jadikan dia sebagai aura yang positif, kamu jadi positif. Tapi kalau kamu terlampau pikirkan tanpa membuat penyelesaian, kan terlampau pikir tekanan negatif dengan hinaan dan cacian, sebenarnya kamu merosakkan diri sendiri. Saya punya cara saya untuk saya kekal positif ini sih ya guys. Kalau kadang-kadang ada benda yang bikin sakit hati, kadang-kadang orang kecam kita, serius saya pun pernah dikecam. Beramai-ramai lah gitu di FB. Tapi bila saya pikir balik, orang yang kecam-kecam saya, dorang nggak kenal saya kenal diri saya banding dorang. Jadi buat apa saya pikirkan orang lain, sedangkan saya kenal diri saya sendiri lebih lama. Dalam hidup nih, kita tidak hidup karena puji-pujian orang, dan kita tidak akan mati karena umpat dan keji orang. Relax, tenang, kita buat yang terbaik. Saya begitu kamu, saya ada jiran dulu kuat menghina. Dia selalu cakap kami orang miskin, tidak boleh pergi mana-mana. Lepas saya habis tingkatan 6, dia pergi cakap dengan orang kampung, dia cakapnya, si Ucup tuh bukan boleh berjaya tuh, nggak boleh pergi mana-mana tuh, masuk universiti pun susah. Jadi orang kampung tanya, kenapa makcik cakap begitu? Dia bilang, bukan ada tuh di tambang mamanya mau bapaknya bagi, baru masuk universiti. Nah, sekarang siapa? Apa saya jadi? Nggak saya cakap apa-apa. Saya limpas saya depan rumahnya, kalau boleh saya on dia kuat. Sebab kereta saya sama besar rumahnya. Oh, kembali ke jalan yang benar.
Lagi, lagi satu guys, kalau yang bikin kita tekanan, kadang-kadang satu perkara bikin kita tekanan, bikin kita stres, bikin kita tumpukan dengan dia. Sedangkan kita ada 1000 lagi satu alasan untuk gembira, betul kan? Kenapa? Sebab normal begitu. Tapi coba kita pikir balik. Benda satunya bukan kita nak pikirkan, cuma bukan setakat itu yang bikin kita hidup. Ada banyak lagi benda yang gembira. Kenapa kita pilih untuk sengsara? Hidup ini pilihan guys. Pilihlah untuk gembira dan bahagia. Yes. Betul, setuju ah. Hidup ini adalah pilihan. Jadi kita yang menentukan kebahagiaan diri kita. Jadi untuk elak jadi depression ni, silalah kita apply apa yang Encik Yusof share dengan kita tadi. Positif, circle kawan yang baik kan. Lepas tu pass is pass, move on. Jadi benda-benda tu semua membantu untuk kita elak diri kita daripada depression. Okay. So soalan lagi mau tanya, kalau kita dikecam oleh orang lain, apa perlu kita lakukan? Kadang-kadang kecaman itu datang dari orang yang kita rapat. Adakala family sendiri beri kecaman tersebut, minta pencerahan. Anjuk bah dikecam. Dia proses mendewasakan tuh, serius. Saya bagi contoh situasi saya buat stand up kan, kamu tahu kah waktu kali pertama saya buat stand up, saya buat di KL bah. Kena hina saya, Cigu. Tahu apa? Saya buat 3 menit, lepas habis saya turun tuh, dia punya host tuh cakap, itulah tadi ceramah dari Sabah. Sampai mati saya tidak lupa tuh. Tapi tidak juga saya rasa itu sebagai macam penghinaan yang betul-betul buat saya down. Saya rasa itu jadi pemangkin motivasi. Dulu saya begitu sama adik-beradik saya, 7 orang. Sekarang tinggal 6, meninggal 1 tahun, 2 tahun lalu. Tapi daripada kami 7 orang nih, yang paling banyak cakap saya. Sampai mama saya cakap, si Yusuf tuh mulut puaka. Sekarang kamu tengok mulut puaka jadi apa? Dapatkah? Apa yang dihina kita tuh, apa yang kita balas, relax saja. Kadang-kadang orang tidak ada niat, tuh biasalah. Kita lagi punya budaya kan kejujuran, suka cakap sih, main lepas baru pikir. Jadi kadang-kadang orang yang menghina itu pun rapat juga, itu ya ukuran lagi penting. Kalau orang tuh yang menghina kita tidak berilmu, abaikan saya lah, jadikan saya hiburan. Walaupun saya cakap nih macam senang, memang susah. Tapi kalau kamu berjaya kuasai, dia untuk diri kamu saja. Terima saja apa yang orang cakap. Dan akan mengubah apa-apa hidup kita kalau kita positif selalu. Kalau orang ngolok, bilang kau miskin. Memang miskin. Jadi kenapa? Habis berasmu? Oke. Saya berap di Instagram. Ada orang DM. Se itu pencara. Bilangnya. Selebriti. Kenapa buat rap ganas-ganas begitu? Saya bilang, sudah kau dengar rap saya punya lirik? Dia bilang, enggak. Saya nampak rock. Saya dengar betul-betul. Sebab saya rap, bukan saya ambil duit orang. Lagipun yang saya rap itu nasihat. Orang mau dengar-dengar. Enggak mau, ya udah. Lain kan cara berpikir kan, tapi itu nasihatnya. Be positif, percayalah, kita berhak untuk bahagia. Itu untuk kamu. Penghinaan orang, saya cakap, cara orang berpikir kita tidak boleh ubah, tapi kita boleh ubah minda kita menerima. Itu saja. Ya betul, saya setuju tuh. Cara orang berpendapat tentang kita, cara orang berpikir tentang kita, kita tidak boleh ubah. Tapi yang kita boleh ubah, macam mana cara kita menerima pandangan orang tu pada kita, betul tidak? Okey, jadi saya pun setuju tadi Cik Yusuf cakap anggap kecaman itu sebagai hiburan ya. Menarik tu Anggap kecaman yang orang bagi kita tu sebagai hiburan. Okey. Pada pendapat saya, jika kita ingin maju, perlukah kita ambil kisah tentang apa pandangan orang terhadap kita ataupun mengikut situasi? Itulah jawabannya. Jawabannya ngam lah betul, ikut situasi lah ngam. Kadang-kadang ada pandangan orang yang perlu kita, kadang-kadang yang beri pandangan tuh kritikan. Dia beza tuh tahu, hinaan dengan kritikan berbeza. Orang yang mengkritik nih, dia kritik kita supaya kita upgrade. Apa ya? Dia dibagi tahu kelemahan kita supaya kita jadi lebih baik. Tapi kalau orang yang menghina, macam contoh, dia hina rupa paras, itu tidak dapat kita ubah. Itu Tuhan sudah jadikan kita begitu. Itu kita terima seadanya, suka hatinya lah. Yang penting kita indah seadanya. Yang dikritik, ubah, boleh ubah. Kalau dia nasihat kita sudah jadi baik, dengar. Macam saya ada satu orang yang saya rapat, seorang influencer Sabah. Dulu bertudung. Lepas tuh buka tudung. Sekarang nampak pusat. Dulu saya tegur dia DM, saya WhatsApp dia. Sebab dia ini, tidak tahu lah, dia dianggap saya macam bapaknya, tapi tidak dengar nasihat. Jadi saya WhatsApp dia bilang oke. Lepas itu saya DM, dia bilang oke. Tapi sekarang saya tegur dia di wallnya sudah. Sebab dia untuk semua orang sudah, nasihat untuk semua orang. Jadi saya tegur sudah, kalau dia tidak mau dengar, tidak apalah. Yang penting saya sudah sampaikan. Bukan saya mau hina dia, saya mau sampaikan tanggung jawab saya. Saya takut nanti di akhirat ditanya, ada kau tegur? Ada, sudah saya tegur. Jadi kalau mereka tanya, sudah kau tanya? Sudah saya tegur, dia tidak mau. Oke, cukup sudah tanggung jawab. Sebab itu tuh pilihannya. Macam kalau kita orang nasihat, benda yang bagus, dengar. Kalau benda tuh negatif, oke,
abaikan. Tapi kalau tidak tahu beza tuh benda negatif atau tidak, minta dengan yang lebih pakar. Ada konselor kamu. Itu gunanya dorang di sana. Bagus, don't worry. Dorang ada arah kerahasiaan tuh, akta kerahasiaan. Oke? Oke. So, saya tertarik tadi. Macam mana kita mau ubah, ini soalan saya lah, bukanlah soalan, just macam minta mungkin kalau Sama-sama. pencerahan daripada ayah. Macam mana kita nak jadikan kecaman tu sebagai hiburan? Macam mana tu? Macam mana kecaman hiburan? Saya kan stand up comedy. Kalau orang kecam saya ambil tuh kecaman, lepas itu saya ketawakan. Nah, bukan macam saya ini dia enggak. Macam contoh apa ya orang kecam saya? Oh, orang selalu kecam saya punya slang. Sebab Zila, saya kalau stand up di Semenanjung, saya enggak ubah saya punya slang. Pekat nih begini. Ya, sampai orang cakap kan, wih, pensyara, tapi bercakap macam kampungan. Saya bilang, kalau saya ubah saya punya prinsip, itu bukan saya. Biarlah saya punya slang macam kampung. Sebab saya bilang, tinggi-tinggi terbang kerbau, balik, tinggi-tinggi terbang bangau, balik juga belakang kerbau. Itu saya punya prinsip, bergantung dengan prinsip saya. Tapi kalau dia mau teruskan menghina, simpanlah, itu pendapatnya saya dengar. Tapi hak saya untuk tidak terima. Kadang-kadang saya buat punchline. Saya di office dulu, waktu mula-mula masuk, bukan setakat resis, dorang cakap saya hitam. Ini cahaya nih. Sampai tahu apa dorang buat Zila bila saya masuk dulu, tapi banyak yang berhenti sudahlah, yang resis nih, banyak yang bagus-bagus tinggal. Dorang kasih mati lampu, dia bilang, mana sih bos? Bos balik segitu. Mula-mula kan, resisnya dorang yang menghina, tapi bila pikir balik, sekarang saya lagi kasih mati lampu. Kamu nampak saya? Nah, saya nampak kamu tidak buat kerja. Nah, saya kasih jadi situasi itu jadi lucu. Nah, dorang panggil saya paman sebab saya punya slang macam Indonesia. Sekarang semua di office yang lelaki kami panggil paman. Ubah tuh benda jadi situasi yang positif, jadi lucu-lucu. Kalau saya lah. Tapi bukan semua orang boleh begitu. Ikut cara masing-masing. Yang penting percayalah kamu, macam mana cara kamu hadapi, kamu istimewa. Yes, kan ya? Nah. Hah? Oh ya, anak saya bilang muka saya macam hijau. Ya. Okey, ada lagi soalan? Mau tanya direct dengan Cik Yusof kah? Silakan. Okey. Last lah, daripada wakil pelajar lah keseluruhan, apa yang mungkin kamu boleh kongsikan yang kamu dapat keseluruhan daripada program malam ni? Last, wakil seorang? Volunteer? Entahlah. Volunteer seorang? Tolong apa juga? Okey, thank you. Siapa ini? Aldo Londo. Hello, selamat malam. petang. Malam. Selamat malam. Okay. Selamat malam kepada Encik Yusof, juga Puan Cigo dan Cigo Naila, dan juga kepada pensyarah yang dapat menghadirkan diri pada malam ini, dan juga kepada semua rakan-rakan IPG daripada Keningau, Tawau dan sebagainya, Ipoh. Saya mau cakap yang perisian malam ini sangat-sangat menyentuh hati saya lah, sebab kadang-kadang kan kita tidak boleh elakkan daripada berfikiran negatif pun berfikir overthink gitu. Tapi lama-kelamaan bila saya makin membesar, kawan saya selalu nasihat, kita anggap saja itu semua sebagai teguran ataupun nasihat daripada luar, tetapi kita sendiri yang menentukan apa yang perlu kita ambil dan apa yang perlu kita perbaiki. Dan dari itu pelan-pelan fahamlah, dan pada penceramah Tuan tadi pun semakin semangat dan bersungguh-sungguhlah. Itu saja daripada saya. Thank you. Okey, terima Welcome. kasih. Okey. Ada lagi yang ingin berkongsi refleksi dia yang dia berdapat ataupun mungkin pengalaman dan sebagainya? Ada lagi seorang? Bukan senang tahu kita mau berjumpa dengan Encik Yusof ni. Ada lagi seorang? Boleh saya cuba? Okey, teruskan. Boleh. Pada pendapat saya, daripada perkongsian daripada Encik Yusof hari ini dan juga pensyarah-pensyarah daripada APG Keningau, apa yang saya dapat kesimpulannya,
banyaklah dan banyak intipati, banyak isu dan isi, banyak ilmu dan pengetahuan yang kita peroleh. Jadi secara keseluruhannya pada pendapat saya program pemugaran emosi ini sangat mencapai objektif dia sebab kami dapat banyak input yang positif. Kami dapat uh, banyak cara-cara, kami dapat banyak kaedah yang memberikan kami motivasi untuk meneruskan pengajian kami di Institut Pendidikan Guru walau dimanapun kami meneruskan pengajian kami. Oke, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada pensyarah kita dan juga kepada penceramah jemputan kita. Terima Oke, kasih. terima kasih juga. Oke, Sama-sama. jadi atas refleksi itu tadi, oke, macam tak best pula kalau kita nak dengar jejaka punya ni kan, respon. Ya. Oke, jadi wakil lelaki, pelajar lelaki, Nelson, come on. Nelson. Come on, pelajar Nelson. lelaki. Seorang, Nelson. ya, Nelson. tunjukkan Nelson, kehebatanmu. Oh, saya tunjukkan kak. ke Nelson. Ya, Ya, oke. Nelson. Ya, Pak. Oke. Kak kami dulu. Halo. Hai Nelson. Pertama sekali, selamat malam kepada pensyarah dan juga penceramah pada malam ini. Bagi saya, penceramah dia ni sangat santai dan cool lah. Jadi, dia memberi banyak manfaat lah kepada kami semua sebagai pelajar di IPG, walaupun di manalah, Keningau kah, Tawau kah, kita semua sama juga. Akan keluar menjadi seorang guru juga. Jadi, bagi saya, apa yang dia sampaikan ni sangat indah lah, walaupun cara yang santai, tetapi apa yang kami dapat tuh masuk di dalam kami punya hati. Jadi bagi saya, kalau ada peluang lagi, buat lagi lah. Nah, itu saya lah. Oke. Barulah cikgu rasa semua orang ada respon kan. Okey, insya-Allah cikgu akan sentiasa lagi buat program untuk korang. Yang penting sentiasa support. Okey. So kata-kata akhir daripada penceramah, mungkin ada pesanan. Mungkin takut pula kata-kata akhir. Okey, so guys, sebenarnya ada kan yang rancangan Astro hari Jumaat jam 9 itu gelak gempa kan. Actually saya sudah layak bertanding, tapi sebenarnya saya tarik diri sebab waktu bertanding saya punya perut dibelah. Tuh, waktu pembedahan. Jadi saya tarik diri. Mula-mula sedih, tapi bila pikirkan baik ada hikmahnya. Mungkin tahun season saya 1 saya tidak dapat, season 2 saya dapat. Hidup kita begitu guys. Kadang-kadang ada benda besar yang kita terlepas, kita sangka kita hilang segala-galanya, sedangkan Tuhan sudah sediakan benda yang lebih baik di depan. Untuk kamu, teruskan berjuang. Macam saya cakap tadi, doakan kami di sini, guru-guru kamu, panjang umur kami, supaya waktu kamu berjaya jadi guru yang hebat nanti, kami boleh tengok. Mohon undur diri, itu saja. Buat yang terbaik, kalau cakap Jepunnya begini guys, gambatte kudasai, minasan. Okey, itu dia ulasan mantap daripada Encik Yusof. Terima kasih banyak kepada semua. Terima kasih kepada pensyarah-pensyarah yang join, kita punya warga IPG Campus semua. Maaf saya tidak dapat sebut seorang-seorang. Okey, terima kasih kepada pelajar yang sangat-sangat cikgu sayangi daripada IPG Campus Keningau. Terima kasih semua. Okey, korang memang best, sentiasa support, sentiasa join. Thank you dan terima kasih juga penyertaan daripada kampus-kampus lain. Maaf kalau cikgu tidak sebut. Dan untuk makluman kamu, ramai yang berkecewa sebab tidak dapat join tadi sebab penyertaan kita limit 100. Tapi jangan sedih dan jangan kecewa sebab insya-Allah rakaman kita nanti akan kita post di YouTube rasmi IPG Campus Keningau. So, kalau kamu rindu Encik Yusof ni, rindu pesanan-pesanan dia, jangan lupa follow Instagram dia seperti yang dia bagi tahu tadi. Lepas tu nanti bolehlah view kita punya YouTube rasmi untuk tengok balik ataupun dengar baliklah pesanan-pesanan yang dikongsikan sebentar tadi. Okay. So akhir kata daripada cikgu, maaf segala salah silap, dan Yusof, thank you so much. Kau memang the best, paling santai dari dulu sampai sekarang. Best lah, anda tahu lah mau cakap apa, tapi memang macam ni lah. Okay semua, so boleh on kamera, so kita ambil gambar untuk semua. Okay. Wah, nah ada sudah yang thank you so much sir. Oh, ramai peminat si Yusof ni sudah.
Okay, semua on camera. Ada lagi yang off ni. Okay. Wah, si Nelson. Thank you sir, thank you so much. Ramai ni. Okay, buka kamera. Okay. Welcome. Ayo. Okay. Senyum. Thank you. Nelson sudah Nelson sudah. Okay. Di sini juga saya menyampaikan penghargaan kepada Dr. Saida. Terima kasih bantu untuk menjayakan program ni, untuk bantu saya link, dan terima kasih semua Kak Haidatul, Kak Rosita, Dr. Leong, thank you. Okay, daripada IPG Ken, Kak Filza baru dapat masuk sebab kuota sangat penuh tadi. Terima kasih join. Okay, terima kasih semua dan take care. Selamat kembali ke kampus bagi pelajar yang akan kembali. Ingat, refresh kamu punya emosi, bugarkan balik kamu punya emosi, setting balik live, matlamat semua. Nanti kita jumpa di kampus. Okay, thank you semua. Bye. Assalamualaikum. Good night. Kembali ke jalan yang benar. Ya, kembali ke jalan yang benar. Assalamualaikum.